Yang di belakang jangan dorong lagi, tulangku mau patah. Saudara sesama kultivator di depan, sisakan 2 kotak sayap ayam Kamis menggoda itu buatku. Aku bayar 2 kali lipat batu roh. Minggir semua, aku mentok di tingkat 2. Pemurnian Ki sudah 3 tahun. Hari ini, Kamis menggoda. Siapa pinjami aku 50? Biar kulihatkan kemampuanku. Terobos batas kultivasi cuma bergantung pada hari ini aku harus dapat. Andre, 1 orang cuma boleh beli 1 kotak. Harganya 1 batu roh tingkat atas. Tidak bisa ditawar. Kalau tidak beli jangan halangi jalan. Aku, Shen Chen. Kalau dilihat dari senioritas, di sekte Lingsuan akulah yang paling dituakan. Tapi memangnya kenapa? Genap 200 tahun aku mentok keras di tingkat 3 pemurnian Ki. Tak maju selangkah pun, sampai jadi bahan tertawaan terbesar sekte. Lihat, katanya dia itu si akar roh cacat yang dibawa pulang kepala sekte. Pelan-pelan, katanya, bagi orang yang berkultivasi, yang paling pantang itu makan biji-bijian dan makanan campur. Tapi yang dimaksud makanan campur di sini adalah bahan makanan lokal asli dari dunia kultivasi kita. Di dalamnya ada kikeruh. Kalau dimakan, itu akan menumpuk di tubuh dan menyumbat meridian. Dulu, waktu muda aku bodoh, tergila-gila pada makanan enak lokal dunia kultivasi dan makan terlalu banyak. Cikeruh di tubuhku makin lama makin tebal, sampai meridianku tersumbat parah. Pil pencuci sumsum dan rumput roh pemupuk milik sekte memang bisa membersihkan kotoran. Tapi obat mujarab begitu mahalnya minta ampun, dan efeknya lambat sekali, kayak kura-kura merayap. Untung langit belum mau membinasakanku. Beberapa hari lalu, jendela batu kuno di gua karst gunung belakang ini tepat tengah malam mendadak menyala, lalu membuka sebuah lorong lintas dunia menuju dunia modern. Dan makanan modern yang dikirim dari seberang sana ternyata punya kemurnian tinggi yang luar biasa. Efek membersihkan Ki, keruhnya 100 kali lebih kuat daripada pil roh dan obat mujarab itu. Aroma ini murni sekali, tak ada sedikit pun kotoran Civana. Di seberang sana sebenarnya dunia seperti apa? Jangan-jangan itu alam abadi tertinggi yang cuma ada dalam legenda? Bolehkah aku tahu, di balik jendela itu yang mulia abadi yang mana? Apakah senior bisa mendengar ucapan junior ini? Saya rela menukar batu roh dengan makanan dari tempat Anda. Bikin kesal banget ditagih terus, memang mau nagih nyawa, ya? Kalau bulan depan sewa toko masih nggak kebayar, aku benar-benar bakal ngemis di bawah jembatan penyeberangan. Suman, hebat banget kamu. Dulu yang bantu aku ubah resep tengah malam itu kamu. Yang bawa kabur 100.000 terakhir pun kamu juga. Aku benar-benar nggak tahu harus benci kamu atau malah berterima kasih. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Saya rela menukar batu roh dengan makanan dari tempat Anda. Siapa? Siapa yang ngomong? Pencuri, ya? Aku kasih tahu, dapur belakangku isinya pisau dapur semua. Jangan macam-macam ya. Jangan sok misterius. Keluar. Kamu ngumpet di mana? Masuknya dari mana? Nona, jangan takut. Aku ini seorang kultivator, bukan makhluk jahat. Aku benar-benar lapar dan tertarik oleh aroma harum dari tempat Nona. Boleh tanya, benda apa itu yang memancarkan aroma aneh, merah mengilap dan begitu menggoda? Kultivator? Lagi akting ya? Itu Hong Xiaoro, daging rebus kecap. Baru saja selesai kumasak. Kamu aktor, ya? Habis syuting sampai lapar, terus pengen makan daging. Hong Xiaoro, nama yang bagus. Nona, saya bersedia membayar dengan batu roh tingkat atas. Bolehkah kutukar dengan 1 porsi makanan ajaib ini? Sudahlah, ini satu-satunya harapanku. Kalau dia tidak setuju, kebuntuan 200 tahunku benar-benar tak akan tertolong lagi. Nona, batu rohnya sudah kukirim. Silakan diterima. Ya ampun, tekstur dan kilaunya begini. Bahkan kalau ini giok palsu pun pasti lumayan mahal kan? Ini benar-benar batu roh. Bang, kamu beneran ngasih? Oke, Hong Xiaoro, ya? Tunggu aja, ku bikin kamu kenyang. Nih, pegang yang benar. Ini menu andalan aku. Rasa ini, kemurnian ini, gila banget. Meridianku benar-benar terbuka. Kikeruh Fana yang dulu tertimbun gara-gara makan makanan Fana campur. Ternyata buyar semua cuma oleh sepotong daging ini. Tingkat 4 pemurnian Ki, aku berhasil menembusnya. Dulu waktu makan rumput roh dan pil roh itu, efek obatnya lambat setengah mati. Perlu 10 hari sampai setengah bulan baru bisa terserap. Tapi Hong Xiaoro modern ini, efeknya malah meledak seketika. Nona, besok tengah malam kau harus menungguku. Aku akan membawa lebih banyak batu roh. Tingkat 4 pemurnian Ki, ini baru permulaan. Dengan jendela abadi ini, aku, Shen Chen,
ingin lihat siapa lagi di sekte yang berani memanggilku sampah setelah ini. Tapi sekarang aku belum boleh ketahuan. Aku harus tetap rendah hati dan tak mencolok. Nanti kalau kekuatanku sudah cukup, baru akan kuhabisi perhitungan dengan orang-orang yang pernah menghinaku. Oh, bukankah ini fosil hidup 10.000 tahun dari sekte kita? Salam paman guru leluhur. Hari ini Anda yang terhormat belum berhasil menembus lagi ya? Kakak seperguruan, pelan dikit. Orang ini sudah hidup 2 abad. Kalau tak berjasa, setidaknya sudah capek berjuang kan? Tapi, paman guru leluhur, kalau memang benar-benar nggak bisa naik tingkat, mending datang saja melayani kami murid baru. Tuang teh dan air. 2 semut hina saja berani menggonggong liar di depan senior. Tua bangka, siapa yang kau bilang semut? Memangnya kau pikir dirimu tokoh besar? Cuma sampah tingkat 3 pemurnian Ki? Hari ini aku akan menghajarmu atas nama sekte. Ini tidak mungkin! Bukannya kamu baru tingkat 3 pemurnian Ki? Kalian tak tahu diri soal senioritas. Ini cuma pelajaran kecil buat kalian. Kalau sampai ada lagi lain kali, kaki kalian kupatahkan. 200 tahun, aku menahan hinaan dan penderitaan. Akhirnya kesempatan untuk bangkit datang juga. Malam ini tepat tengah malam, jendela dewa yang bisa mengubah hidupku itu, jangan sampai mengecewakanku ya. Nona Lin, kilau batu kristal biru ini benar-benar luar biasa. Ini jelas terbentuk secara alami, kualitasnya kelas atas. Toko kami berani menawar 300.000. 300.000? Baiklah, bawa kontraknya ke sini. 300.000. Uang yang dibawa kabur Suman sudah balik, malah jadi 3 kali lipat. Perut babi 10 jin, iga 2 ra, sayap ayam bagian tengah 2 dus, bola coklat dan biskuit wafer, juga stok yang banyak. Para kultivator itu pasti belum pernah makan beginian. Nanti suruh paman bantu promosikan, siapa tahu malah lebih laris daripada babi rebus kecap. Catatan, kirim ekspres, antar langsung ke depan toko. Bos Lin, jumlah barang yang kamu beli ini hampir menyaingi supermarket di seberang. Memangnya sanggup kamu angkut sendiri? Mau kuat atau tidak, tetap harus diangkat. Malam ini semuanya bakal dipakai. Hari ini hari yang bagus. Bos, buka tepat waktu ya. Lauk utama dan camilan buat hari ini sudah kusiapkan semua. Nona, terus terang saja. Demi menimbun lebih banyak makanan, aku sampai meminjam habis seluruh tabungan bagian pelayan sekte. 3 batu roh. 1 batu bisa diuangkan jadi 300.000, berarti 3 batu pas 900.000. Demi menimbun makanan, kamu langsung menguras habis simpanan bagian pelayan? Itu sudah seluruh harta yang kumiliki. Kalau dalam 3 hari batu rohnya tak aku kembalikan ke bagian pelayan, aku bakal dibuang jadi pekerja rodi. Jadi pekerja rodi? Parah banget. Karena kamu begitu tulus, hari ini babi rebus kecap, iga saus, dan ayam cabai ini bakal kuisi penuh buatmu. Dan itu namanya camilan, bukan lingzi. Terus, sekotak bola coklat ini, orang-orang di sini kalau suasana hati jelek atau cemas biasanya makan ini. Makanan manis menyembuhkan segala macam penyakit. Makanya hemat-hemat ya. Terima kasih Nona. Kebaikan sebesar ini akan Shen ingat seumur hidup. Luar biasa. Waktu berhenti, kondisinya pun tersimpan. Dengan bantuan kantong penyimpanan ini, sekalipun makanan dewa ini kusimpan 10 hari atau setengah bulan, saat dikeluarkan nanti, khasiat puncaknya tetap seperti baru matang dari wajan. Makanan manis menyembuhkan segala penyakit. Jangan-jangan ini juga semacam pil obat langka yang efeknya lembut? Ya ampun, obat spiritual di dunia kultivasi memang bisa menenangkan hati, tapi efeknya lambat dan harus meditasi 7 hari. Tapi bola manis hitam ini malah dalam sekejap menghapus habis aura ganas iblis hati yang kukumpulkan selama 200 tahun. Hebat sekali. Obat dewa hitam ini 100 kali lebih ampuh daripada pil penenang jiwa mahal itu. Bukan cuma sama sekali tak punya racun pil, bahkan bisa menstabilkan hati Dao dengan sempurna. Ini jelas harta tertinggi untuk saat menerobos saat kultivasi. Aku harus segera menukarnya dengan batu roh untuk melunasi utang. Yunmu, hari ini guru paman leluhur sedang senang melihatmu, jadi ku beri 1 keberuntungan besar. Ini adalah pil meluruskan kaki dan melotot, hanya boleh masuk mulut, jangan cuma dipegang di tangan. Efeknya 100 kali lebih cepat daripada bubuk penenang sekte. Kujual padamu cuma 1 batu roh tingkat rendah. Mau beli atau tidak? Ngapain aku beli benda hitam begini? Gumpalan keras yang bahkan tak punya gelombang energi roh sama sekali. Bodoh sekali. Ini obat dewa tertinggi, hasil pemurnian para dewa sejati, zaman modern. Kalau tak mau, jangan menyesal nanti. Sepertinya guru paman leluhur benar-benar sudah miskin, sampai gila.
Obat palsu begini pun dibawa keluar buat menipu uang. Sudahlah, demi menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, anggap saja ini sebagai baktiku padanya. Baik, murid ini beli. Guru paman leluhur, pakailah batu roh ini untuk beli makanan enak. Misi darurat, formasi pertahanan di gunung belakang Sekte Lingsuan rusak. Sejumlah besar monster iblis sedang menyerbu. Semua murid luar dengarkan perintah, segera berkumpul. Lunas, semuanya lunas. Sebagian besar pinjaman online dan tunggakan sewa akhirnya beres juga. Begitu utang segunung ini lepas, aku sampai merasa napas jadi lega. Paman, asal batu rohmu cukup, camilanku pasti akan selalu tersedia. Pak, taruh pelan-pelan, perut babi masukkan ke cold storage, bola coklat ditumpuk di samping jendela penyajian. Ini semua modal buat aku bangkit balik. Waktu aku pergi, dia bahkan tak sanggup bayar sewa. Baru beberapa hari, dari mana dia dapat uang buat mutar modal? Dia malah bisa belanja barang sebanyak ini. Pasti ada yang aneh. Aku ingin lihat sebenarnya rezeki nomplok apa yang kamu dapat. Bagaimana formasi pertahanan bisa sampai jebol? Itu kan arah punggung Bukit Angin Hitam. Ya ampun, petugas penyampai perintah datang. Tugas luar darurat sekte. Monster iblis di punggung Bukit Angin Hitam mengamuk. Semua murid luar yang sedang tidak bertugas akan segera diwajibkan ikut. Dibagi per kelompok turun gunung untuk membasmi monster iblis. Siapa yang melanggar perintah akan dihukum sebagai pengkhianat sekte. Punggung Bukit Angin Hitam, ternyata benar punggung Bukit Angin Hitam. Orang rendahan sepertiku, bakatnya biasa saja dan sama sekali tak punya latar belakang. Benar saja dimasukkan ke regu umpan meriam yang paling lemah. Kak Senior Yun, tim kita ini isinya cuma para sialan tahap awal pemurnian Ki. Di punggung Bukit Angin Hitam, tiap tahun korban tewas dan luka selalu lebih dari separuh. Kerusuhan kali ini, kurasa kita tak akan bisa kembali. Hidup dan mati, semuanya sudah digariskan takdir. Tapi kenapa firasat buruk yang kuat di hatiku ini sama sekali tak bisa kutekan? Semuanya hati-hati, aura membunuh di sini terlalu pekat. Energi spiritualku terasa lengket saat dijalankan. Semua gara-gara hawa keruh di gunung ini. Gawat, itu bos monster puncak pemurnian Ki. Mundur cepat, lari! Sudah habis. Seluruh tim sudah musnah, tinggal aku sendiri. Menghadapi siluman buas puncak pemurnian Ki. Aku ini pecundang tingkat 2. Pemurnian Ki, apa bisa menahan satu jurus saja? Jadi beginikah kejamnya dunia kultivasi? Apa aku akan mati? Benarkah sudah tak ada jalan sama sekali? Tunggu, bola bulat hitam yang dijual paman guru leluhur kepadaku itu. Tadi pagi kulihat orang tua itu berpakaian compang-camping, menggigil kedinginan di terpa angin. Aku jadi tak tega, dan menganggapnya sebagai bakti seorang junior pada senior. Ya Tuhan, semoga obat abal-abal tanpa merek ini jangan sampai bikin aku mati lebih cepat. Aku tak bisa mikir sebanyak itu lagi. Kuda mati pun harus dicoba diobati soal masih hidup. Kalaupun ini racun, aku terima. Ini kekuatan apa? Meridianku, meridian yang selama 20 tahun menumpuk hawa keruh dari biji-bijian dunia fana itu. Semuanya tercerai berai, meleleh lenyap. Tingkat 3 pemurnian Ki, tingkat 4 pemurnian Ki, aku langsung menembus sampai tahap akhir pemurnian Ki. Aku seperti terlahir kembali. Kekuatan tempurku meningkat lebih dari 10 kali lipat. Binatang sialan, mampus kau. Jadi, yang dijual paman guru leluhur itu bukan sampah, melainkan benda ilahi tertinggi yang asli. Ini benar-benar cara para immortal. Aku harus kembali. Kembali untuk minta maaf. Aku mau borong barang sebanyak-banyaknya. Meja nomor 3, tumis daging sapi lada hijau dan babi rebus kecap, silahkan dinikmati. Siap, bos. Dulu tak ada uang buat beli daging bagus, jadi masak pun serba tanggung. Kalau sekarang sih, bahan apa yang memang harus dipakai ya dipakai. Nah, begitu baru namanya buka rumah makan. Demi menimbun stok bersama Nona Linwan, aku sampai meminjam habis dari bagian pelayan 3 batu roh tingkat atas. Kalau dalam 3 hari tak bisa kukembalikan, masalahnya bakal besar. Hari ini para murid itu semua bilang barangku cuma sampah dunia fana. Jalan untuk melunasi utang benar-benar berat. Paman guru leluhur, pil menjulurkan kaki dan melotot yang Anda jual padaku itu bukan sampah. Itu benda ilahi tertinggi, pil abadi langka yang menentang langit. Lucu banget sampai bikin aku mati ketawa. Anak bernama Yunmu itu jangan-jangan ketakutan setengah mati sama monster sampai jadi bego, ngomongnya ngawur semua. Makanan fana juga bisa menentang langit? Benar-benar lelucon paling konyol di dunia.
Yunmo, meski kau mau jadi kaki tangan, membantu paman guru leluhur kita yang pecundang ini menipu batu roh dari kami. Kebohongan yang kau karang ini kelewat ngaco kan? Nah itu, sok misterius. Pecundang melarat tetap saja pecundang melarat. Diam. Kalian para bodoh yang buta semua, ya. Memang harus lihat peti mati dulu baru mau nangis. Lihat baik-baik. Tahap akhir pemurnian Ki. Padahal 2 hari lalu kau masih pecundang tingkat 2 pemurnian Ki. Ya ampun, tekanan spiritual yang benar-benar murni. Dia benar-benar menembus 2 tingkat sekaligus. Faktanya ada di depan mata. Makanan itu ternyata benar-benar punya khasiat ajaib yang menentang langit. Paman guru leluhur, jual padaku. Aku bayar 1 batu abadi. Antre, tiap orang dibatasi 1 porsi per hari. Siapa yang berani berebut, hak belinya dicabut. Berkumpul ribut-ribut di gunung belakang, memakai makanan fana untuk mengacaukan jalan kultivasi, ini benar-benar keterlaluan. Kalian semua, berhenti sekarang juga atas perintahku sebagai kepala urusan. Shen Chen, sebagai tetua sekte, meski kedudukanmu tinggi, kau malah tak mau maju. Malah memakai sampah fana dunia manusia yang penuh hawa keruh ini untuk menyesatkan para murid. Dan mengacaukan hati Dao murid-murid sekte kami. Tahukah kau dosamu? Pengawal, segera sita semua barang dagangan ilegal itu dan tutup lapak di gunung belakang. Wibawa jabatanmu besar sekali ya, kepala urusan. Aku cuma jual sedikit makanan spiritual di depan rumahku sendiri. Kok bisa dibilang mengacaukan hati Dao? Kalian terus-terusan bilang ini penipuan yang meracuni para murid. Tapi pernah lihat dengan mata kepala sendiri? Hari ini, di hadapan semua murid, aku sendiri akan membongkar apa yang kau sebut khasiat ajaib itu sebagai kebohongan. Ya ampun, racunnya mengerikan sekali. Shen Chen si iblis itu meracuni makanan dewa untuk membunuh orang. Cepat lari, ini bisa menular. Sial, efek obatnya terlalu kuat. Tubuh Fana ini sama sekali tak sanggup menahannya. Kalau tidak segera disalurkan, tubuhnya akan meledak dan dia akan mati. Tenangkan pikiranmu, duduk. Ini kesempatan untuk membersihkan sumsum dan menempa tulang, cepat serap dan olah. Paman Guru Agung, kami memang bodoh dan tak tahu apa-apa. Kami memandang rendah orang lain dan salah menuduh ilmu abadi agung Anda. Mohon Paman Guru Agung berlapang dada dan benda dewa ini. Jual 2 butir pada saya. Saya bersedia bayar batu roh 10 kali lipat. Aku tawar 50 batu roh kelas rendah. Aku pertaruhkan bahkan pusaka keluargaku. Paman Guru Agung, lihat aku dulu. Utang 3 batu roh kelas atas ini. Sekarang, bahkan sisanya saja sudah cukup untuk menghajar si Margawang itu sampai mampus. Julukan sampah yang menempel selama 200 tahun ini. Hari ini akan kuhajar muka kalian semua sampai bengkak dengan sekantong batu roh ini. Shen Chen, leluhur tua sampah yang sudah 200 tahun jadi bahan tertawaan itu, kenapa dia bisa mendadak tenar? Kenapa dia pantas menikmati sanjungan dan pemujaan seluruh sekte? Makanan dunia fana, yang sama sekali tak punya fluktuasi energi asal seperti ini, bisa meningkatkan kultivasi. Jelas ini jalan sesat yang mengacaukan sekte. Bahkan mungkin ilmu jahat aliran iblis yang menyesatkan hati manusia. Aku tak akan membiarkan sampah sepertimu naik ke atas kepalaku. Tetua Agung, Shen Chen dari gunung belakang sekte luar bersekongkol dengan kaum fana. Menggunakan makanan fana sesat dari aliran iblis untuk menyesatkan murid seluruh sekte dan mengguncang dasar jalan lurus kita. Sekarang bahkan tim penegak hukum pun sudah terpengaruh. Mohon tetua turun tangan. Demi meluruskan jalan besar sekte dan menjatuhkan orang iblis ini untuk selamanya. Makanan fana mengacaukan Dao. Hah, pengecut yang bersembunyi-sembunyi. Ikut aku ke gunung belakang untuk menangkap orang itu. Shen Chen, sebagai orang yang lebih tua, kau malah memakai sampah fana penuh hawa keruh seperti ini untuk merusak suasana sekte. Perbuatan yang mengacaukan Dao seperti ini benar-benar aib bagi dunia kultivasi. Tetua Agung, tadi Anda diam-diam mengendus ayam rebus itu 3 kali. Air liur Anda sampai menetes ke kerah baju. Kalau Tetua Agung memang jijik, tak perlu menelan ludah sekeras itu. Kurang ajar, aku sedang memeriksa apakah ini benda beracun. Shen Chen, karena kau merasa begitu mampu, besok di perayaan 100 herbal, kau yang akan memimpin tim ke lembah obat gila, dan kau harus merebut kembali jamur abadi penjernih hati. Lembah obat gila itu penuh rumput roh 1000 tahun, dan juga kabut racun yang menimbulkan halusinasi. Tua bangka itu ingin menyuruh orang kepercayaannya menyergapku. Bagus juga, semua rumput abadi di lembah itu bisa kupetik untuk Nonalin mengembangkan menu baru. Ayam gorengnya amis, ayam rebusnya tidak segar, habis makan bikin diare. Suman, kamu benar-benar mau bikin aku tamat ya? Sampai malam-malam bikin akun palsu buat spam. Paman, ayam goreng, ayam rebus, roti lembut, kue lapis, dan teh buah segar semuanya ada di sini. Nonalin, ini batu roh yang sudah kukumpulkan. Pegang dulu.
Makasih, Paman. Aku lagi ada masalah. Seseorang sengaja membanjiri ulasan buruk, usahaku hampir bangkrut. Jangan panik. Besok, aku akan pergi ke lembah obat gila. Di sana, ada jamur abadi penjernih hati, berusia 10.000 tahun, dan rumput roh 1.000 tahun. Setelah aku kembali, pakai itu untuk memperbaiki resep, buat jadi menu spesial penenang pikiran, lalu balas semua ulasan buruk itu dengan kualitas. Benar juga, ditingkatkan pakai rumput abadi. Asal kualitasnya jauh lebih unggul, fitnah itu akan runtuh sendiri. Hampir lupa, Paman. Kamu mau masuk gunung, kan? Aku sudah siapkan ini. Ini benda apa? Semprotan anti nyamuk, korek tahan air, senter sorot kuat, baterai cadangan, handuk cepat kering, payung otomatis, kotak P3K portabel, permen pelega tenggorokan, dan penyumbat telinga. Nona Lin, aku ini seorang kultivator. Tubuhku dilindungi energi spiritual. Mana mungkin aku butuh barang panas seperti ini? Jangan diremehkan. Kalau bepergian lebih baik siap sedia. Kalau tak dengar nasihat orang berpengalaman, ruginya di depan mata. Ambil. Tetua Agung sudah mengirim pesan tebarkan rumput racun pengabur hati di sini. Begitu si sampah Shen itu besok melangkah masuk ke mulut lembah, kabut racun akan menutup jalan. Dia pasti akan terjebak dalam ilusi dan tak bisa keluar. Oh, bukankah ini leluhur tua sampah dari sekte Ling Xuan yang sudah 200 tahun cuma ada di tingkat 3 pemurnian Qi itu? Kenapa? Kau juga merasa pantas berebut jamur abadi dengan tuan muda ini? Energi rohku sama sekali tak bisa digerakkan lagi. Paman Guru Agung, luar biasa sekali. Ayam goreng dunia fana ini bahkan bisa menetralisir racun kabut lembah obat gila. Jangan panik, semuanya. Tuan muda ini punya jamur abadi penjernih hati warisan keluarga berusia 10.000 tahun. Panas, panas, panas. Jamur abadi warisan keluargaku. Ini artefak apa? Terangnya seperti matahari. Ini namanya senter. Kalian ini kampungan mana ngerti? Ibu, kakak merebut kue osmantusku. Aku nggak mau, nggak mau. Lihat apa? Tuan muda ini tidak ikut kalian lagi. Bodoh, di bagian dalam penuh sulur iblis hati. Setengah seperempat jam saja cukup untuk mengisap dia sampai kering. Adik seperguruan, jangan pergi! Sebenarnya apa kurangku dibanding si Margawang itu? Aku bahkan rela menyerahkan nyawaku untukmu. Tidak, rumput penjernih hatiku semuanya sudah terkorosi. Lepaskan aku. Sulur ini sedang mengisap roh jiwaku. Kasih aku satu suap. Aku mohon. Bukannya Tuan Muda Lia tadi bilang, sampah sepertiku yang baru tingkat 3, pemurnian Qi ini tidak pantas masuk lembah? Aku buta. Aku memang gak tahu diri. Satu karung penuh rumput spiritual 1000 tahun ini kutukar semua dengan makanan dunia fana itu. Tolong! Di depan, jamur abadi penjernih hati ada di sekitar panggung batu di tengah danau sana. Paman Guru leluhur, kalau begitu kita cepat ke sana. Jangan ke sana. Bagian luar tengah danau itu penuh iblis, obat berbulu hijau pemakan hati, jumlahnya sampai ratusan. Tanpa perlindungan makanan manis, ke sana sama saja cari mati. Ini senjata sihir kejam macam apa? Benar-benar merusak wibawa. Rumput abadi penenang jiwa 10.000 tahun, sumsum giok hangat, semuanya harta karun. Aku beli. Semua ayam goreng dan kuemu ku beli. Aku mau menguasai sendiri jalan ke tengah danau. Nggak dijual. Jatah makanan seluruh tim harus dibagi rata. Kamu mau memborong sendiri? Nggak bakal bisa. Kamu, baiklah. Tuan muda ini, tanpa barangmu pun tetap bisa menerobos. Sebanyak ini, rumput abadi. Cukup buat Nona Lin mengadakan promo cicip ayam rebus rempah abadi dan kue rumput abadi selama sebulan penuh. Ulasan jelek itu sekarang bakal tersapu habis. Begitu mereka datang, langsung aktifkan formasi racun rumput ilusi itu. Biar mereka merasakan rasanya malu setengah mati tanpa akhir. Pusing sekali. Kekuatan spiritualku tersedot. Rusak lagi. Tabunganku bertahun-tahun habis dalam sekejap. Shen, formasi rumput beracun ini memang khusus menekan kekuatan spiritual kalian para kultivator. Hari ini adalah hari kematianmu.
Ngaku, siapa yang mengutus kalian? Kalau kalian jelaskan dengan terang, aku akan melepaskan ikatan kalian. Tetua Agung, dia menyuruh kami memanfaatkan alam ilusi untuk menguras mentalmu, lalu mencegat dan membunuhmu di tengah jalan, merebut jamur abadi dan rumput spiritualmu. Setelah itu dia juga akan menuduhmu bersekongkol dengan makhluk jahat. Rencana Tetua Agung ini memang rapi. Sayangnya, dia bertemu makanan dunia fana milik paman guru leluhur kami. Tua bangka itu ternyata sekejam dan sejahat ini. Apanya aliran ortodoks terhormat? Ayo, kita ambil jamur abadi penjernih hati itu. Jamur abadi penjernih hati 10.000 tahun ini sudah jadi milik tuan muda ini. Lap dulu. Memangnya kamu nggak bisa bawa yang warnanya lain? Tahap awal pembangunan fondasi. Energi spiritual dari makanan dunia fana yang digabung dengan rumput abadi memang benar-benar membuat terobosan tingkat jadi tanpa hambatan. Leluhur Shen, kami sekarang sadar bahwa kami cuma pion buangan. Kami bersedia pergi ke puncak utama untuk bersaksi. Mohon perlindungan leluhur. Kumpulan rumput abadi ini cukup untuk menopang acara cicip gratis. Yunmu, lepaskan tali mereka dan bawa kembali ke sekte. Baik, paman guru leluhur. Bibi, ibu mau ke rumah makan keluarga Lin? Iya, dulu pernah makan daging rebus kecap di tempatnya. Enak kok. Aduh, Bibi, ibu belum tahu ya. Temanku beberapa hari lalu makan masakan di sana, muntah dan diare sampai masuk rumah sakit. Bumbu yang dia pakai semua sudah kedaluarsa, dapurnya kotor sampai tikus saja jijik. Yang benar? Padahal gadis itu kelihatannya cukup jujur. Orang itu wajahnya saja yang kelihatan baik, hatinya siapa tahu. Dulu dia pernah buka toko patungan sama orang lain. Uang partnernya semua ditipu dan dibawa kabur. Dengan moral begitu, ibu masih berani makan masakannya? Keterlaluan, gak punya hati. Lin Wan, aku lihat sampai kapan kamu masih bisa bertahan. Wah, jam makan siang tapi satu pelanggan pun gak ada. Ramai sekali ya usahanya, Bos Lin. Ngapain kamu datang? Lagi lewat, cuma mau lihat toko teman lama masih buka atau enggak. Sejujurnya, kamu lebih tahan banting dari yang kukira. Aku pikir dari dulu sudah tutup. Kalau datang cuma buat nontonin lelucon, kamu bisa pergi. Lelucon? Lin Wan, bukankah kamu sendiri lelucon yang paling besar? Dulu waktu kita buka usaha bareng, kamu bilang aku yang urus dapur belakang. Kamu yang pegang pembukuan, bagi hasil 50-50, terus hasilnya? Beras timur laut yang 2 yuan per jin kamu gak mau, malah ngotot pesan beras wucang yang 5 yuan per jin. Biaya nasi sebulan jadi lebih mahal 2 ribuan. Waktu ku bilang dikendalikan sedikit, kamu bilang kalau nasinya gak enak, lauknya jadi sia-sia. Baik, kamu punya standar. Tapi kamu tahu nggak pada akhirnya siapa yang bayar semua standar itu? Di reuni teman-teman semua tanya padaku, jadi bos pasti penghasilannya lumayan ya? Aku bisa bilang apa? Bilang kalau aku sampai tinggal berdesakan sama kamu di rumah kontrakan, dan keuntungan tiap bulan bahkan gak cukup buat bayar sewa. Aku cuma bisa berebut bayar, sekali makan habis jatah biaya hidup sebulan. Kartu kredit, pinjaman online, nombok sana-sini buat nutup yang lain, kamu kira aku mau? Tapi aku gak bisa biarin mereka tahu kalau hidupku separah ini. Suman, gak ada yang maksa kamu rebutan bayar. Kartu kredit itu kamu sendiri yang pakai, gengsi itu juga kamu sendiri yang jaga. Uang kamu abisin buat neraktir demi jaim, terus malah nyalahin aku karena pakai bahan bagus. Itu bukan salahku. Kalau mau nyalahin, salahin aja dirimu yang terlalu gengsian. Tapi soal beras, kamu benar. Kamu gak cerita soal tekanan yang kamu hadapi, dan aku juga gak pernah tanya. Itu kelalaianku. Buka usaha itu urusan 2 orang, gak bisa semuanya ikut maunya 1 orang. Yang ini aku akui. Tapi bawa kabur uangku dan ngasih ulasan jelek ke tokoku, itu pilihanmu sendiri. Suman, sejak kapan kamu jadi begini? Sekarang malah kamu ngajarin aku ya. Siapa suruh kamu segampang itu dibohongi? Dulu begitu, sekarang juga masih begitu. Sudah selesai? Dulu aku percaya sama kamu karena kamu sahabat terbaikku. Sekarang aku gak mau ribut sama kamu karena kamu gak pantas. Punya utang bukan alasan buat nipu uang orang, dan gengsi juga bukan alasan buat kasih ulasan jelek. Kamu ngelakuin semua ini bukan karena sudah gak punya jalan keluar, tapi karena kamu gak berani menghadapi kenyataan kalau kamu sendiri yang pilih jalan yang salah. Baik, kita lihat saja nanti. Bahan yang memang harus kupakai, tetap akan kupakai. Dulu begitu, ke depan juga tetap begitu. Lagi pula sekarang aku nggak sendirian. Paman itu juga lagi bantu aku cari Xian Chao. Begitu Xian Chao-nya sampai,
kita bisa coba menu baru. Tokonya masih ada, kemampuanku juga masih ada. Semuanya bakal membaik. Ulasan jelek itu masih terpampang, sehari-hari juga hampir nggak ada orang di toko. Aku harus ngelakuin sesuatu. Halo Kak Zo, saya Xiaolin dari rumah makan keluarga Lin. Waktu terakhir ibu datang makan daging babi rebus kecap di toko kami, ibu bilang enak sekali. Masih ingat? Belakangan ini saya sedang menyiapkan beberapa menu baru. Kalau ibu ada waktu, saya ingin mengundang ibu datang mencicipi lagi, gratis. Saya cuma ingin dengar pendapat ibu. Kalau berkenan, mohon balas saya ya. Terima kasih. Halo, saya pemilik rumah makan keluarga Lin. Saya lihat postingan yang kamu unggah kemarin. Terima kasih sudah bantu promosiin kami. Kami sebentar lagi mau keluarin menu baru, jadi mau ngajak kamu datang buat coba gratis. Ada waktu? Wah, beneran? Aku ada waktu akhir pekan ini. Xiaoyu kenalanku dari acara kuliner dulu. Setelah buka toko, aku terlalu sibuk, jadi kami jarang kontak. Aku juga nggak tahu dia masih kerja di bidang ini atau nggak. Halo Xiaoyu, aku Kak Lin dari rumah makan keluarga Lin. Kita dulu kenal waktu acara kuliner. Sudah lama kita nggak kontak. Aku nggak tahu kamu masih bikin konten review tempat makan atau nggak. Kak Lin, lama nggak ketemu. Aku masih kok. Gimana rumah makanmu sekarang? Dulu aku lihat kamu pernah posting daging babi rebus kecap di momenmu. Dari dulu aku pengen datang buat syuting, cuma jadwal aku belum pernah kosong. Belakangan ini aku lagi siapin menu baru, mau ngajak kamu datang coba. Tapi tokoku sekarang masih kecil, anggarannya juga nggak banyak, jadi mungkin aku nggak bisa kasih bayaran besar. Coba makanannya dulu aja. Kalau enak, soal bayaran gampang dibicarakan. Pengikutku justru suka tempat kecil yang hidden gem begini. Aku sudah ngilas sama daging babi rebus kecapmu dari dulu. Halo, para tetangga. Saya pemilik rumah makan keluarga Lin. Sebelumnya ada beberapa ulasan jelek yang bikin semua jadi khawatir. Bukti pembelian bahan dan rekaman CCTV dapur kami semuanya ditempel di depan pintu, bisa dilihat kapan saja. Minggu depan kami berencana meluncurkan menu baru dan mengadakan acara cicip gratis. Kalau tertarik, bisa hubungi saya untuk daftar. Rumah makan keluarga Lin, aku pernah makan mie yang cun di tempatmu dulu. Enak banget. Menu baru apa? Bos, ulasan jelek itu ada orang yang sengaja ngerjain kalian, ya? Terima kasih semuanya. Menu barunya masih difinalkan. Nanti grup yang pertama saya kabari. Kak Zo belum membalas, besok aku tanya lagi. Xiaoya akan datang cicipi hari Sabtu sore. Xiaoyu sudah setuju datang coba menu. Kalau enak, kami bicara soal kerjasama. Di grup kuliner, sejauh ini sudah ada 6 orang yang daftar. Nenek bilang, menjalankan rumah makan itu sama dengan menjaga nama baik orang. Kalau masakannya enak, orang pasti datang. Kalau masakannya nggak enak, promosi sehebat apapun juga percuma. Targetnya, bikin lebih banyak orang mencicipi masakan toko ini. Caranya, cicip gratis ditambah pelanggan lama bawa pelanggan baru. Batch pertama untuk cicip gratis, daging babi rebus kecap, iga saus, dan mie yang cun. Begitu Xianchao dari pihak paman sampai, baru kami luncurkan batch kedua, seri Xianchao. Anggaran, biaya bahan sekitar 2.000, ditambah biaya untuk kreator. Diambil dari batu roh yang diberikan paman. Target peserta, 30-50 orang. Suman menganggap aku bodoh. Mungkin iya, tapi sejak hari pertama, toko ini bukan dibuka buat adu keras kepala sama siapapun. Aku suka memasak, dan aku suka melihat ekspresi orang saat menikmati masakan buatanku. Di saat itu, rasanya semua pengorbanan jadi sepadan. Paman Guru Buyut, kenapa langit tiba-tiba jadi gelap? Kabut ini lebih pekat dari tadi, lebih dari 3 kali lipat. Semua Yao obat bergerak ke arah sini. Hundus pedang. Kabut ilusi mengamuk, penjarahan besar-besaran terjadi, pertempuran kacau akan segera dimulai. Yunmu, tetap dekat denganku. Li Feng, jaga barisan belakang. Sebegitu banyak orang, semuanya datang untuk merebut jamur abadi. Jangan buang waktu meladeni mereka, mundur ke bagian dalam hamparan batu. Masukkan ke telinga. Ini jauh lebih ampuh daripada formasi peredam suara. Di luar semuanya sudah tumbang. Untuk sementara, kita tak bisa keluar. Duduk semua, isi perut dulu. Yang ini punya aku. Shen Chen, aku pesan. Ayam goreng 50 ekor, ayam rebus bumbu 30 ekor, kue lapis 20 kotak. Teh buah segar 100 gelas, ditukar dengan 1 gerobak penuh rumput spiritual. Aku berhasil menembus level, padahal cuma makan sepotong kue. Kemacetan tahap awal inti emas yang menghambatku setengah tahun akhirnya pecah. Dulu, waktu aku makan cokelat, aku langsung menembus 2 tingkat sekaligus. Kamu baru tembus 1 tingkat, masih harus terus makan.
1 potong lagi, tidak 3 potong lagi. Ayam goreng ini lebih manjur daripada setengah tahun kultivasiku yang mati-matian. Teh buah ini bikin hambatan yang menahanku 3 bulan mulai longgar. Siapa yang masih punya kue, akan kutukar dengan rumput abadi. Bau apa ini? Lebih menyengat daripada tungku pilku yang meledak. Pengusir, serangga silang? Pengusir serangga bukan, pengusir siluman. Ini air sakti pengusir siluman. Minggir semua dari tuan muda ini. Air sakti pengusir siluman ada di sini. Tuan muda Lai Feng, benda apa ini? Energi spiritual yang baru saja aku tembus ini sampai motor dorong balik gara-gara kamu. Kok masih gatal? Apa karena semprotannya kurang banyak? Itu pengusir nyamuk. Nyamuk, bukan pengusir siluman. Tuan muda ini tentu tahu. Aku cuma berniat baik, bantu kalian mengusir nyamuk. Tak tahu diri kalian. Kalian bersembunyi di sini makan dan minum, sementara saudara-saudara di luar sedang bertarung mati-matian. Tinggalkan semua tanaman spiritual dan harta berharga itu. Yunmo, jaga baik-baik kantong penyimpanan itu. Lai Feng, air sakti pengusir silumanmu masih bisa disemprotkan? Sudah aku bilang, itu buat nyamuk, bukan buat siluman. Ada apa ini? Iblis batinku tiba-tiba. Ambil 1 untuk masing-masing, jangan dilepas dari tubuh. Aroma manisnya bisa menopang lingkaran pelindung. Tuan muda ini punya baju zirah lunak pelindung tingkat 6, masa takut pada beberapa siluman obat? Kue, cepat beri aku kue. Siapa yang punya kue? Tuan muda Li Feng, mana baju zirah lunak tingkat 6-mu? Diam. Tuan muda ini sedang melakukan mundur strategis. Paman guru leluhur makin ditebas, malah makin banyak. Sebenarnya ada berapa banyak yang bersembunyi di rawa ini? Mundur semua. Sebenarnya masih ada berapa banyak barang di tas kainmu itu? Kamu tak akan paham. Cepat pergi selagi sulurnya belum kembali. Dengar perintah, begitu rombongan Shen Chen melangkah setengah langkah keluar gerbang lembah, segera segel kekuatan spiritual mereka. Semua rumput spiritual dan jamur abadi disita seluruhnya, lalu tahan dan interogasi mereka di tempat. Tetua Agung, begitu banyak orang menonton di mulut lembah. Yakin mau membesarkan masalah ini? Kulihat siapa yang berani bergerak. Tuan muda Sekte Lie yang ada di sini. Orang ini adalah tamu terhormat Sekte Lie yang kami. Siapapun yang berani menyentuh satu jarinya, berarti mencari masalah dengan Sekte Lie yang. Murid ini memegang seluruh pengakuan bahwa orang kepercayaan Tetua Agung memasang jimat, membentuk formasi racun dan melepaskan gas beracun di tanah kuno. 2 orang kepercayaannya sudah membubuhkan cap tangan, dan ada juga daftar saksi dari murid 3 sekte yang menandatangani bersama. Perlu murid ini bacakan sekarang juga? Aku bersaksi, di terowongan tambang aku hampir diracuni sampai mati oleh orang kepercayaan Tetua Agung. Ayam goreng Shen Chen yang menyelamatkanku. Aku juga, seluruh tim kami terjebak oleh formasi racun orang kepercayaannya. Kalau Shen Chen tidak kebetulan lewat, tak seorang pun bisa keluar. Kalian memfitnah dengan tuduhan keji. Keluar dari lembah. Bereskan lapak, mulai masak. Kalau ada yang mau dibicarakan, besok saja di aula utama puncak utama. Kita harus cepat dapat lebih banyak lagi. Kumpulkan lebih banyak modal untuk Nona Lim membalikan keadaan. Tukar dengan 1 kotak kue dan setengah ayam rebus bumbu. Naikkan harga. Kotak kue ini, tuan muda ini mau semuanya dalam jumlah besar. Segala sesuatu ada urutannya. Yang datang dulu didahulukan. Oh, Tetua Agung juga datang beli makanan dunia fana ya? Bukannya pagi tadi di mulut lembah masih mau menghukum Shen Chen? Kenapa sekarang malah ikut antre sendiri? Kau lancang! Shen Chen, besok di aula utama, aku akan bersaksi sepenuhnya untukmu. Mulai sekarang, semua rumput spiritual Sekte Lie yang kami akan ditukar denganmu untuk ayam goreng dan ayam rebus bumbu. Baik, besok pagi bertemu di puncak utama. Pasang formasi besar pengunci roh di puncak utama. Setelah besok vonis dijatuhkan, langsung hapus 200 tahun kultivasi Shen Chen. Shen Chen menyembunyikan harta tertinggi dari alam rahasia dan memakai makanan fana untuk memikat sesama murid. Ini adalah kejahatan berat yang mengacaukan jalan agung sekte. Barang buktinya ada di sini. Kalian coba ulangi lagi apa yang kalian katakan. Tetua Agunglah yang menyuruh kami menyergap leluhur tua Shen di dalam ilusi. Setelah semuanya berhasil, aku masih akan dituduh bersekongkol dengan kejahatan sesat. Fitnah! Kalian pasti sudah disuap, Shen Chen. Ada kesaksian dari 2 orang kepercayaannya, juga daftar saksi dari murid 3 sekte yang menandatangani bersama. Ditambah lagi jimat rahasia formasi yang diberikan Tetua Agung kepadaku, semuanya ada di sini. Perlu murid ini membacakannya di depan semua orang? Mengutak-atik formasi sekte tanpa izin?
sengaja mencelakai senior, dan merebut pusaka upacara agung. 3 tuduhan itu semuanya terbukti, buktinya tak terbantahkan. Ketiga kejahatan dihukum sekaligus. Seret dia ke menara penekan iblis. Hapus 100 tahun kultivasinya, eksekusi sekarang juga. Xianzi di Sekte Lingxuan, Shenzhen. Si Living ini memang menganggap tempatmu kayak kantin. Dia menukarnya dengan 1 gerobak penuh rumput spiritual. Ini cukup buatmu pakai berapa lama? Cukup buat luncurin menu baru 1 musim penuh. Ayam goreng Xianzi penjernih hati. Ayam rebus berbumbu rumput abadi penenang pikiran. Teh buah segar Yusui. Namanya juga sudah kupikirkan. Akun yang baru dibuat hari ini, langsung kasih aku ulasan jelek pertamanya. Suman, kamu juga nggak capek-capek ya? Tunggu saja sampai nota pembelian, CCTV dapur belakang, dan laporan inspeksi aku pasang semua di halaman depan. Aku lihat kamu masih bisa ngarang fitnah model apa lagi. Ayam goreng Xianzi, ayam rebus berbumbu xianchao, teh buah xianchao. Harganya jelas harus 30% lebih mahal daripada paket biasa. Minggu pertama, yang datang ke toko bisa coba gratis. Suman, kamu bikin 1 ulasan jelek, aku bakal bawa 100 pelanggan buat balik dan kasih ulasan bagus. Nanti kita lihat, yang lebih cepat itu jempolmu di keyboard atau jumlah pelangganku. Pengembangan menu barunya sudah selesai, yang batch hidangan baru yang pernah kuceritakan itu. Rilis perdana Rabu depan, mau datang coba nggak? Kak Lin, akhir-akhir ini, aku ganti format baru. Sekarang jadi live review tempat makan, hasilnya lebih bagus daripada video rekaman. Aku boleh langsung siaran live di tokomu nggak? Boleh dong, kenapa nggak? Asal pengikutmu suka nonton. Sip, berarti jadi ya. Rabu aku bawa peralatannya, ayam gorengmu sisihin 2 porsi lebih buat aku. Sampai. Ini dia rumah makan keluarga Lin yang kalian suruh aku datangi selama seminggu ini. Pemiliknya dulu aku kenal di acara kuliner. Daging Hong Xiao di tempatnya ini sudah aku pengenin bertahun-tahun. Ayo masuk, cepat duduk, makan selagi panas. Girls, sekarang aku lagi di rumah makan keluarga Lin. Pemiliknya memang kenalanku dari dulu. Tapi aku Xiao Yu, sudah 4 tahun review tempat makan. Enak ya enak. Kalau nggak enak, di depan pemiliknya langsung pun tetap akan aku bilang. Pengikut lama pasti tahu aturan mainku. Tunggu, tadi malam aku begadang semalaman ngedit video. Badan rasanya masih linglung. Di jalan ke sini mataku sampai susah dibuka. Begitu gigit ayam goreng ini, gimana ya? Badan langsung terasa enteng, kayak abis tidur cukup. Aku Xiao Yu, 4 tahun review tempat makan. Kalau pernah sekalipun terima promosi palsu, silahkan unfollow aku. Daging Hong Xiao di tempat ini sudah pernah ku makan, bahkan sebelum kenal pemiliknya. Enak ya, memang enak. Kalau ayam goreng yang ini, kalian lihat sendiri saja. Oke, aku tunggu. Sampai, ini tempatnya. Aku coba ayam gorengnya dulu. Makan selagi panas, kalau sudah dingin teksturnya jadi kurang enak. Aku memang gak begadang, jadi efek nyegernya itu gak terlalu bisa aku nilai. Tapi ayam goreng ini kulitnya renyah, dalamnya super juicy, enak. Biasanya kalau kelamaan pegang mouse, jari-jariku jadi kaku. Lihat deh, tadi tanganku masih kaku. Sekarang sudah jauh lebih enak. Lihat kan? Bukan aku yang bilang, penonton di tempat yang bilang. Rasanya tuh segar banget, habis diminum tenggorokan jadi adem, badan juga langsung melek. Pokoknya kalian datang dan coba sendiri. Enak, serius enak. Tambah 1 porsi lagi, makannya pelan-pelan. Bibi Zhang, datang jam berapa? Jam 6. Semalam habis nonton live Xiao Yu, pagi ini jam 6 langsung aku bangunin mereka semua. Kami 12 orang. Sisihin buat kami 12 gelas teh buah segar Yusui, sama 12 porsi ayam. Bos Lin, aku bawa semua rekan kerjaku ke sini. Kemarin aku bilang habis makan jari jadi lebih rileks. Dia masih nggak percaya. Biar dia coba sendiri. Bos Lin, kemarin aku minum teh buah segar Yusui itu. Saat itu juga kepalaku langsung gak pusing lagi. Begitu lihat ada orang spam ulasan jelek, langsung aku balas. Orang itu malah hapus komentarku. Akun yang kasih ulasan jelek itu tadi aku cek. Dibuat 3 hari lalu, total cuma ada 4 ulasan. Semuanya kasih bintang 1 ke rumah makan keluarga Lin. Jelas banget itu akun buzzer bayaran. Berani-beraninya bulilin kami, dikira nggak ada yang backing dia ya? Tunggu saja, tim tari kami ada 30-an orang. 1 orang tulis 1 ulasan bagus biar ulasan jelek itu tenggelam. Halo, tambahin 20 ulasan jelek lagi buatku. Aku bayar lebih. Berani-beraninya hapus komentarku.
Linwan, kita lihat saja nanti. Nona Su, sewa bulan ini sudah telat 5 hari. Kalau masih tidak dibayar, saya ganti kuncinya. Beri saya kelonggaran beberapa hari lagi. Terakhir kali Anda juga bilang begitu. Paling lambat Senin depan. Om, rating di tempatku sudah naik jadi 4,6. Live stream Xiaoyu lagi meledak, persediaan rumput abadimu di sana masih cukup nggak? Kalau nggak cukup, produk baru di tempatku bakal habis stok. Cukup. Batch ayam goreng sama ayam rebus bumbu yang terakhir itu laku gila-gilaan di sekte. Batu roh dan rumput abadi sudah numpuk sampai setengah gudang. Hari ini aku cari kamu buat nambah pesanan. Ayam goreng double, ayam rebus bumbu double, teh buah 3 kali lipat, bola coklat berapapun aku ambil. Sebanyak itu? Oke, besok aku siapin stok 2 kali lipat. Oh ya Om, aku baru aja ngerebus sepanci sup ayam herbal. Aku sisihin 1 porsi buatmu, mumpung masih hangat. Sup ini lebih mantap daripada daging semur kecap yang kemarin. Ya jelas dong, kemampuan masakku sekarang makin jago. Cepat diminum, kalau sudah dingin, efeknya bakal berkurang. Kamu juga istirahat lebih awal. Shen Chen, jangan pura-pura santai di sini. Walau tetua agung sudah tumbang, aturan keras puasa tetap masih berlaku. Hari ini, meski aku harus lepas jabatan pengawas ini, tetap akan kuhancurin kios makanan herbalmu. Tetua agung sudah jatuh, kami para saudara cepat atau lambat sama-sama mati. Hari ini mulai dari kamu dulu. Para petinggi, mari bicara baik-baik. Urusan yang dilakukan Tetua Agung gak ada hubungannya denganku. Seorang pecundang tahap pendirian dasar. Meja kursi ini mahal kalau sampai dihancurin. Jangan pura-pura bego, geledah. Gubuk ini juga bongkar sampai bersih. Makanan herbal bocah ini bisa menutrisi energi roh dan menstabilkan kultivasi. Asal aku pakai kesempatan ini buat menyita kiosnya, semua harta ini jadi milikku, sekalian kupakai buat menembus bottleneck. Yang mulia, ampun! Paman guruku, berani juga kalian sentuh? Yang mulia, murid ini tadi hilaf, ampunilah! Aura ini ternyata tak punya sedikit pun kotoran dunia fana. Bottleneck tahap awal jiwa baru lahir yang sudah lama menghambatku, malah mulai bergetar. Keponakan seperguruan, kamu belum makan siang kan? Mau coba semangkuk? Aku memang tidak pernah menyentuh makanan kotor dari dunia fana. Benda ini masih menyisakan hawa keruh. Takutnya merusak martabat Anggun Sekte. Akan kubawa ke puncak utama dan kuhancurkan sendiri. Itu juga makan siangku! Kamu makan bawa pancinya sekalian. Setidaknya tinggalin panci tanah liatku. Seorang yang mulia tahap jiwa baru. Lahir malah rebutan sup ayam milikku yang cuma tahap pendirian dasar. Sampai kuah dasarnya pun gak disisain. Benar-benar gak tahu malu. Senior Shen, tolong. Ayahku kena racun iblis di celah jurang iblis. Kondisinya sudah kritis. Mohon berikan makanan herbal penyembuh. Jurang kabut iblis, leluhur tua ini sekarang lapar sampai badan lemas, gak pergi, gak antar. 500.000 batu roh kelas atas, ditambah 1 tangkai bunga jiwa yang berusia 10... Tuan Muda Lie, bicara apa begitu? Menyelamatkan 1 nyawa lebih mulia daripada membangun pagoda 7 tingkat. Ayahmu itu ayahku juga. Urusan ini aku ambil. Oh iya, Senior Shen, aku hampir lupa. Belakangan ini, energi iblis dari jurang iblis meluap keluar. Beberapa hari lalu baru saja menelan 3 kultivator tahap akhir pendirian dasar. Tulang pun gak ada yang tersisa. Bawa selubung api Li 9 surga ini buat jaga diri, pasti aman tanpa celah. Aku sudah berpuasa dari makanan selama 200 tahun. Benda fana cuma racun yang lewat di usus. Tapi ini bukan benda fana. Energi rohnya jernih sekali. Sampai tak ada sedikit pun kotoran. Kalau ini bisa membantuku menembus bottleneck tahap awal jiwa baru lahir. Konyol, aku ini pemimpin sebuah sekte. Mana mungkin merebut makanan milik paman guru. Kalau sampai tersebar, mau ditaruh di mana mukaku? Shen Chen, yang cuma berkultivasi tahap pendirian dasar, malah berani menerima misi jurang iblis. Kalau ini benar penipuan, nama sekte bakal tercoreng habis. Hari ini aku harus cari tahu yang sebenarnya. Shen Chen, ini puding karamel. Karamelnya harus dibakar saat itu juga baru paling harum. Karamel? Baik, kalau begitu nanti leluhur tua ini akan memanggangnya sendiri dengan api dewa. Pencuci mulut dari Lin Wan ini sudah dibiarkan setengah hari, jadi agak membawa hawa lembab dunia fana. Kalau dipanggang sebentar pakai selubung api Li 9 surga yang baru dikirim Li Feng, pas untuk memaksa keluar kotorannya. Itu, selubung api Li 9 surga. Apinya pas sekali. Gak mungkin.
Dengan kultivasi pendirian dasar semata, bagaimana mungkin dia bisa mengaktifkan pusaka pelindung sekte seperti itu? Jangan-jangan dia cuma pakai jimat penyamaran buat gertakan. Tapi ini sama sekali tak punya racun api. Energi roh apinya murni sampai puncak. Mustahil palsu! Apa jangan-jangan dia memang selama ini berpura-pura lemah untuk menjatuhkan lawan, lalu menempuh dao lewat makanan? Tapi kalau dia memang orang sakti, buat apa bersembunyi di sini jualan gula bakar? Selubung api Li adalah pusaka pelindung sekte milik sekte Matahari Terik. Di seluruh sekte, yang bisa mengendalikannya bahkan tak sampai 3 orang. Tapi dia malah memakainya buat memanggang lapisan gula tipis. Tidak, kalau gula diproses dengan api biasa pasti meninggalkan hawa keruh. Api pemurni kaca dari selubung api Li justru pas untuk mengupas kotorannya. Dia bukan sedang memanggang gula, dia sedang memakai pusaka tertinggi untuk menyelesaikan langkah pemurnian terakhir dalam pemurnian artefak. Tetua Han Shuang datang ke sini untuk apa? Membuat karamel mengharuskan butiran gula, menahan suhu yang sangat tinggi dalam sekejap. Tapi butiran gula yang tersisa di ujung jarinya tak ada satupun yang sampai gosong. Api dari selubung api Li di tangannya dikendalikan hingga hanya bekerja pada permukaan puding. Bahkan gula yang menempel di ujung jarinya pun tidak ikut tersentuh. Pengaturan apinya begitu presisi sampai sebutir gula di ujung jari pun tak tersentuh. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan kultivator tingkat pembangunan fondasi. Kalau sudah sering memanggang, lama-lama juga bisa. Sama saja seperti mengayun wajan saat masak. Gawat, kenapa matanya makin lama makin berbinar? Jangan-jangan dia benar-benar menganggapku pertapa sakti atau semacamnya. Tenang, lihat saja, aku santai menahannya. Tetua Han Shuang, pekerjaanmu di balai disiplin sudah tidak dikerjakan lagi? Tadi Shishu berkata, kalau sering memanggang lama-lama pasti bisa. Tapi murid ini telah berkultivasi 200 tahun, telah melihat tak terhitung alkemis yang menghabiskan seumur hidup mereka. Namun tetap tak mampu mencapai kendali energi spiritual sepresisi ini. Shishu membicarakan ilmu tertinggi, seolah itu hal biasa sehari-hari. Inilah yang benar-benar disebut kembali pada kesederhanaan sejati. Murid bernama Han Shuang, menjabat sebagai tetua di balai disiplin. Hari ini aku memberanikan diri memohon untuk tinggal di gunung belakang dan mengikuti Shishu mempelajari dao kuliner. Aku tak berani berharap bisa mempelajari bahkan 1/10.000 dari teknik memanggang gula dengan api Li itu. Aku hanya memohon bisa berada di sisi Shishu untuk memahami jalan pengendalian api yang menyatu dengan langit dan manusia. Mencuci pakaian, membelah kayu, mengantar piring, mencuci mangkuk. Murid ini sama sekali tidak akan asal bicara. Apa-apaan menyatu dengan langit dan manusia. Ini cuma memanggang gula. Kalau mau tinggal ya tinggallah. Asal jangan sampai mengganggu urusan utama balai disiplin. Shishuzu, bukankah dia di balai disiplin khusus bertugas menangkap orang? Dia bilang mau tinggal buat cuci piring. Sana ambilkan dia celemek. Shishu, biar murid yang mengerjakan pekerjaan kasar ini. Tak ada sedikit pun fluktuasi energi spiritual, tapi punya struktur katup udara yang sangat presisi. Tanpa perlu digerakkan energi spiritual, benda ini bisa menyaring kabut racun sendiri. Artefak ini sudah melampaui pakem biasa peralatan pemurnian yang harus digerakkan energi spiritual. Orang yang membuat benda ini, pemahamannya tentang toksikologi jauh melampaui guru besar alkimia manapun di dunia kultivasi. Pil perjalanan model tertutup ini tak membiarkan sedikit pun aura obat bocor keluar. Cangkangnya memakai bahan tak dikenal, disegel vakum. Jauh lebih mampu mengunci khasiat obat daripada botol giok milik para alkemis. Satu set lengkap artefak penangkal yang dibuat khusus untuk menghadapi lingkungan kabut beracun jurang iblis. Benda-benda ini jelas bukan hasil buatan orang biasa. Shishu, semua ini disiapkan untuk pergi ke jurang iblis? Ini paket 3 perlengkapan masuk gunung yang disiapkan Nona Lin. Masker anti racun, Zheng Qi Shui, dan air bunga. Nona Lin lagi. Nona Lin itu lagi. Dia bisa begitu saja mengeluarkan artefak penolak racun yang bahkan kultivator jiwa baru lahir pun tak sanggup buat. Latar belakangnya sepertinya lebih luar biasa dari yang terlihat. Besok kita masuk ke jurang iblis. Kabut racunnya sangat tebal. Kamu juga bawa 1 set. Senior Shen, racun kabut ini lebih pekat daripada yang terakhir kali. Bahkan cahaya pelindung tubuhku pun tak sanggup menahannya. Pakai ini. Tak ada fluktuasi energi spiritual, tapi lebih berguna daripada artefak spiritual. Ini apaan sih? Pahit, pedas, menyengat lagi. Baunya malah lebih parah daripada kabut racun jurang iblis. Aku mau mati, aku mau mati. Sudah tidak pusing lagi. Tadi aku sampai tak bisa berdiri tegak. 1 orang 1 botol. Tahan di mulut, lalu telan pelan-pelan. Ini obat atau alat penyiksaan? Kopi sepahit apapun yang pernah ku minum kala menyengat dibanding benda ini. Tapi benda ini 10 kali lebih ampuh daripada tumpukan pil penawar racun di kantong penyimpananku. Memang susah diminum, tapi efeknya bagus sekali.
Setelah dioles, wajah jadi dingin segar, kepala juga langsung jernih. Oles juga bagian belakang leher. Ini buat menyegarkan dan menjernihkan pikiran. Memang tak bisa menyembuhkan racun kabut, tapi bisa membuat kalian tetap sanggup berjalan melewati jalan ini. Ketua sekte sudah keracunan parah. Semua pil spiritual sudah tak mempan. Ketua sekte bilang dia tak akan sanggup melewati malam ini. Begitu sup ini masuk ke perut, semua racun iblis yang menyumbat Meridian langsung tercerai-berai oleh gelombang energi spiritual yang sangat murni. Seluruh sekte Lieyang, dari generasi ke generasi, akan selalu mengenang budi besar Anda. Apa? Nanti begitu petugas pemeriksa masuk, kalian teriak keras-keras di luar. Bilang habis makan masakan herbal jadi muntah-muntah dan diare. Ini laporan kelayakan semua bahan makanan di toko kami, beserta rekaman CCTV-nya. Silakan diperiksa. Tingkat kemurniannya 100 kali di atas standar nasional kelas 1. Bahkan tidak ada sedikit pun residu kimia. Pedagang licik, nambahin rumput beracun liar secara ilegal, bikin aku diare. Hasil pemeriksaan sepenuhnya memenuhi standar. Menyebarkan fitnah dengan niat jahat dan mengganggu usaha itu melanggar hukum, bawa mereka pergi sesuai prosedur. Pak polisi, dia, wanita yang bernama Suman itu, yang bayar kami buat bikin keributan di sini. Nona Suman, mohon ikut bekerja sama dengan kami untuk kembali dan menjalani pemeriksaan. Beres sudah. Shen, hari ini semua berkat rumput sakti punyamu. Aku traktir makan besar. Jadi, ini yang disebut Nona Lin sebagai udang karang pedas yang begitu terkenal itu. Tempat terpencil macam apa ini? Di mana-mana penuh aura dunia fana yang kotor dan keruh. Baginda ini tinggal di sini 1 detik lebih lama saja. Sudah merupakan penodaan bagi tubuh iblisku. Ini apalagi, serangga merayap berkaki banyak yang hina dari dunia fana. Satu baskom penuh warna hitam kemerahan, bau lumpurnya menyengat sekali. Status baginda ini begitu mulia. Mana mungkin? Sial, pil biguku justru habis dimakan saat begini. Baginda ini adalah tuan muda alam iblis. Masa harus pingsan kelaparan di depan orang tak dikenal seperti ini? Tidak, ini bukan menyerah. Baginda ini cuma mau menyelidiki keadaan sebenarnya sekte abadi itu. Sekalian lihat apakah serangga fana hina ini sebenarnya beracun atau tidak. Benar, Baginda ini sedang menguji racun dengan tubuh sendiri. Serangga hina. Bisa dipilih oleh Baginda ini adalah keberuntunganmu. Orang ini reinkarnasi hantu kelaparan ya? Ini versi ekstra pedas, dia telan langsung sama cangkang dan dagingnya. Makanya segitunya, memang alam iblis lagi kena paceklik ya? Ini sebenarnya makanan dewa macam apa? Racun iblis yang kupendam 100 tahun malah lenyap seketika. Semua kristal iblis kelas atas ini untukmu. Sekarang bawakan lagi 100 jin untuk Baginda ini. Tidak, 1000 jin! Bukan bro, dilempari kristal iblis kelas atas sama kamu memang enak sih. Tapi setidaknya, sisain aku 1 buat ganjel ngidam dong. Ini makanan malam edisi terbatas yang datang lintas alam. Kamu sampai gak nyisain kuahnya buat aku. Yang mulia, di penghalang sisi barat alam iblis, muncul fluktuasi ruang yang tidak normal. Setelah ditelusuri, fluktuasi itu berasal dari arah sekte Lingshuan di pihak gerbang abadi. Pada saat yang sama juga ada luapan aura spiritual pemurnian yang sangat murni. Energi iblis di sekitarnya sudah tersapu lebih dari setengahnya. Sekte Lingshuan lagi? Sekte Lingshuan lagi? Beberapa hari lalu, kabar yang dikirim Tetua Agung juga menyebut sekte ini. Jamur abadi penjernih hati, dan orang yang bernama Shen Chen itu. Awalnya jamur abadi, sekarang aura pemurnian lagi. Kelihatannya Shen Chen ini menyimpan banyak hal menarik di tangannya.
Sudah jelas lokasi hilangnya Ye Liu. Lokasi terakhir lenyapnya fluktuasi ruang milik Tuan Muda juga berada di dekat Sekte Ling Xuan. Kalau tiap hari cuma jongkok di Gua Kars menunggu Lin Wan menelepon lintas alam, itu terlalu malas dan efisiensinya terlalu rendah. Di gunung belakang sekarang ada tambahan Ye Liu dan Han Shuang. Kalau sampai mereka membuntuti dan mengetahuinya, rahasia jendela batu itu tak akan bisa disimpan lagi. Ada 2 batu giok anak, satu kusimpan, satu lagi kuberikan pada Nona Lin. Nanti kalau ada urusan di pihaknya, dia tak perlu menunggu tengah malam lagi dan bisa menghubungiku langsung. Baru begitu walkie-talkie 2 arah versi dunia abadi ini benar-benar lengkap. Baginda ini adalah Tuan Muda Alam Iblis. Statusku begitu mulia. Shen Chen, beraninya kau menyuruh Baginda ini jadi kuli pembelah kayu di sini. Berisik. Bisa membelah kayu untuk paman guru leluhur adalah keberuntunganmu. Kalau masih berani malas lagi, pedang aturan milik tetua ini tak akan peduli kau ini Tuan Muda Alam Iblis atau bukan. Begitu kekuatan iblisku pulih, hal pertama yang kulakukan adalah menghancurkan sekte rongsok kalian ini. Kalau sudah makan pemberian orang, mulut memang jadi lunak. Pepatah orang dulu memang benar. Semangkuk udang karang semalam membantunya menghilangkan racun iblis 100 tahun, jadi hari ini dia harus membayarnya dengan kerja keras. Kalau tidak kerja, malam ini dia cuma bisa kelaparan sambil mengenang rasa pedas mala itu. Bos Lin, Ting Yuxuan kami menyasar kalangan sosialita kelas atas. Soal minuman terapi herbal rumput sakti milikmu itu, katanya dalam 5 menit bisa meredakan kecemasan karena begadang. Dan dalam setengah jam bikin kulit kembali cerah bercahaya. PPT-nya memang ditulis bagus, tapi saya tidak percaya dongeng. Direktur Chen, PPT bisa menipu, tapi tubuh Anda tidak. Demi acara peluncuran kuartal depan, Anda sudah 3 hari berturut-turut insomnia. Migrain sebelahnya juga hampir kambuh, kan? Bagaimana kamu tahu? Cukup dengar pola napas dan tingkat seraknya saja sudah ketahuan. Besok untuk acara pencicipan, tak perlu pelanggan Anda yang datang, Anda sendiri yang pimpin rombongannya. Setelah minum Qingluolu racikanku, dalam 30 menit. Akhirnya aku bisa tidur siang paling nyenyak dalam 10 tahun ini, kulitku juga langsung kelihatan 1 tingkat lebih cerah. Aku, Lin Wan, langsung kasih resepnya ke kalian, gratis. Baik, besok jam 2 siang, aku mau lihat apakah segelas airmu ini benar-benar punya kemampuan menghidupkan orang dari ambang maut. Shen Chen. Om, kamu di sana? Bisa dengar aku? Cepat keluar. Milk tea herbal abadi kita bakal masuk pasar mewah kelas atas. Shen Chen, Om, kamu di sana? Bisa dengar aku? Paman Guru, kenapa dari tubuh Anda terdengar suara manja seorang perempuan? Jangan-jangan ada siluman perempuan yang memakai sihir penyampai suara jarak jauh pada Anda? Seorang leluhur sekte abadi yang agung, di siang bolong malah menyembunyikan suara perempuan di pelukannya. Shen Chen, mau ditaruh di mana mukamu? Nona Lin, suaramu keras sekali. Aku hampir saja langsung dihabisi oleh tetua disiplinku. Maaf ya, Om, aku tadi terlalu bersemangat. Aku kasih tahu ya, tanaman abadi yang kamu kasih waktu itu benar-benar luar biasa. Waktu itu, jamur abadi penjernih hati itu, kubikin jadi sup ayam herbal. Aku kasih coba ke pelanggan lama di toko, yang sudah bertahun-tahun kena insomnia parah dan minum obat apapun gak mempan. Hasilnya, habis minum dia, langsung tidur di sofa but toko selama 8 jam penuh. Begitu bangun, dia sampai nangis-nangis mau investasi ke aku. Jiwa orang biasa itu rapuh. Karena tak sanggup menahan efek pemulihan lembut dari jamur abadi itu, makanya dia langsung tertidur. Itu namanya membersihkan iblis hati. Oh ya Om, besok adalah pertarungan penentu buat aku membalikan keadaan. Aku sudah menandatangani perjanjian taruhan dengan Direktur Pembelian Chen dari Ting Yuxuan, klub sosial para sosialita paling top di kota ini. Asal bisa lolos dari penilaiannya, minuman herbal abadi kita bisa langsung masuk ke pasar wellness kelas atas bernilai jutaan. Jadi Om, supaya besok kita pasti menang taruhan itu, apa di sana masih ada tanaman abadi yang lebih hebat, yang bisa menyegarkan pikiran atau mempercantik penampilan? Berapapun yang ada, aku tampung semuanya. Ya. Di lembah obat angin itu masih ada rumput penjaga awet muda tingkat rendah dan cairan penjernih otak. Punya aku sampai kebanyakan. Bahkan kupakai buat mengganjal kaki meja. Tengah malam ini, seperti biasa, akan kukirimkan ke sana. Om, kamu keren banget. Sebagai hadiah, malam ini aku kirim 1 kardus camilan legendaris sejuta umat dari tempat kami, Latiao. Dijamin murid-murid abadimu bakal melayang jiwanya setelah makan ini. Lagi-lagi makanan rendahan dunia fana yang penuh bumbu kotor seperti ini. Aku ini keturunan bangsawan dunia iblis. Sekalipun mati kelaparan, mati di luar sana, aku juga sama sekali nggak akan makan ini.
Perpaduan manis dan pedas yang luar biasa ini. Sensasi ajaib yang langsung menghantam ubun-ubun ini. Ya ampun, ini sebenarnya pil dewa tingkat apa? Leluhur Shen, aku salah. Aku rela membelah kayu di sini seumur hidup. Tolong, kasih aku 1 bungkus lagi. 1 bungkus saja. Benda suci merah ini ternyata bisa seketika membangkitkan kekuatan iblis yang buas di dalam tubuh kaum iblis. Lalu menyalurkannya keluar dengan cara yang sangat lembut. Ini jelas bukan makanan dunia fana. Ini terang-terangan adalah pil emas tertinggi untuk menaklukkan iblis hati kaum iblis. Sosok maha kuat di balik guru paman agung itu sebenarnya makhluk seperti apa? Gawat, itu wibawa iblis tertinggi ayahku. Dia melacak gelombang kekuatan iblisku dan mengejarku sampai ke sini. Shen, keluar kau. Beraninya kau memakai ilmu sesat pada putra mahkota dunia iblis kami untuk mengendalikan pikirannya. Ayah, dengarkan aku. Shen tidak memakai ilmu sesat padaku. Lagi pula, justru yang kita pakai itu baru pantas disebut ilmu sesat, kan? Makanan di tangannya itu benar-benar bisa memurnikan racun iblis. Racun iblis dalam tubuhku yang menumpuk 180 tahun sudah hilang 80%. Lihat aku sekarang, tanganku nggak dingin lagi, kakiku nggak dingin lagi. Sekali jalan aku bisa makan 8 bungkus latiau. Kalau bukan kena ilmu sesat, kenapa kau di gunung belakang membelah kayu dan mencuci piring sampai ujung lengan bajumu lebih compang-camping daripada buruh kasar dunia iblis? Aku sudah membesarkanmu 180 tahun. Pernahkah kubiarkan kau menyentuh sepotong kayu? Aku membelah kayu karena diam-diam makan 3 kardus latiau miliknya dan gak sanggup bayar. Aku mencuci piring karena memecahkan 5 panci tanah liat miliknya. Ini bukan kena guna-guna. Ini namanya kerja buat bayar utang. Jamur abadi penjernih hati yang dibawa pulang, tetua agung itu ada di sekte Lingshuan. Benda ini bisa memurnikan racun iblis dan sangat penting bagi dunia iblis. Dia bahkan bilang pada putra mahkota dunia iblis kami, kalau hari ini kami tidak meratakan sekte Lingshuan dan menyerahkan jamur abadi itu beserta kepala Shen, maka aku tidak layak duduk di takhta penguasa dunia iblis ini. Jamur abadi penjernih hati itu sudah dia masak jadi sup ayam dari tadi. Sudah kubilang ratusan kali, dibuat sup ayam. Hei, kalian ayah dan anak mau berantem silakan, tapi jangan ribut di depan rumahku. Dan kamu, angkat kakimu. Kamu injak jalan kerikil yang pagi tadi baru kusapu. Jadi kau Shen, kau bahkan lebih tidak tahu diri daripada yang kubayangkan. Berhenti, kalian berhenti, jangan bertarung lagi. Yang terjepit di tengah sini cuma aku. Yang satu ayah kandungku, yang satu lagi penagih utang. Kalau kalian selesai berantem, siapa yang bakal bantu aku bayar utang Latiao? Catat, utang Latiao Yeliu bulan ini dilipat gandakan. Ganti rugi mental dihitung terpisah. Astaga, sungguh tidak adil. Kekuatan ini, setidaknya tingkat transformasi roh. Padahal, aku jelas-jelas mandek di tahap akhir. Pembangunan fondasi sudah lebih dari setengah bulan. Kok cuma gara-gara ngunyah Latiao, langsung melonjak ke transformasi roh? Jangan-jangan batu roh di tubuhku ini cuma kartu uji coba waktu terbatas? Sudahlah, kartu uji coba terbatas, tetap saja kartu. Paman guru tertua, rasanya aku bisa lawan 10 orang bukan 20 orang. Ayah, sudah kubilang, ayah nggak akan bisa ngalahin dia. Latiao dia itu yang paling pedas yang pernah kumakan. Ayah tahu itu artinya apa nggak? Ayah bahkan nggak tahan, cuma sama bungkus Latiao bekasku. Bungkus bekas makananmu? Kalau begitu, belasan bungkus yang hilang dari cincin penyimpananku itu juga kamu yang ambil. Sekarang, bukan waktunya mempermasalahkan itu. Situasinya nggak benar, kan? Bukannya seharusnya sekte ini diambang kehancuran, lalu aku keluar dari pengasingan sebagai penyelamat? Malah kalian bilang, 3 bocah iblis ini menang lawan dunia iblis cuma pakai batu roh. Lalu pertapaanku bertahun-tahun ini dianggap apa? Dianggap aku cuma tahan menderita, gitu? Keponakan seperguruan datang, pas sekali. Han Shuang bilang artefak iblis yang ditemukan dari para prajurit iblis ini dia nggak tahu harus diapakan, coba kamu lihat. Aku baru berhasil menembus pengasingan, khusus datang untuk mengawasi pertempuran. Kalau begitu kamu datang telat, sekalian saja bantu Yunmu hitung kantong penyimpanan. Jadi selama ini pengasinganku sia-sia. Gak ada apa-apanya dibanding sebatang Latiao milik paman guru. Guys, coba bilang ke aku, ini masuk akal nggak? Kalau jatuh ke tanah belum sampai 3 detik, masih bisa dimakan. Kamu ini sebenarnya makhluk hebat dari mana? Ayah, sudah kubilang kan, ayah nggak bisa ngalahin dia. Latiao dia itu level pedas paling gila. Kurasa yang pedas ringan saja ayah nggak bakal tahan. Itu, dia pingsan. Boleh nggak aku pakai kantong penyimpanannya buat bayar utang Latiao bulan ini? Masih kurang. Tambah lagi zirah perang ayahmu itu. Yunmo, catat. 1 set zirah perang Raja Iblis dipotongkan untuk utang Latiao Yeliu. Nah,
Kalau nggak dengar nasihat anak cucu, ruginya langsung di depan mata. Harusnya dari tadi kamu bikin ayahmu pingsan lalu seret pulang. Jadi nggak sampai ditampar sekali lalu dibenamkan ke tanah begini. Sudah kubilang 800 kali. Ayah nggak bisa ngalahin dia. Coba pikir, ayah ini Raja Iblis, malah ngotot datang ke depan rumah orang cuma buat dipukuli. Nanti pulang mau kasih penjelasan apa ke para tetua iblis? Penjelasan apaan? Muka ayahmu saja sudah habis total, masih mau jelasin apa? Raja Iblis, kau memimpin pasukan 10.000 iblis menyerbu gerbang gunung sekte Lingshuan kami, menghancurkan 2 lapis formasi pelindung sekte kami, dan melukai 7 murid patroli gunung kami. Kalau hari ini kau tidak memberi penjelasan yang layak, aku tak keberatan mengambil sisa setengah nyawamu juga. Baik, aku mengaku kalah. Pertama, Ye Liu hilang. Aku datang untuk mencari anakku. Kedua, tetua agung kalian mengirim pesan padaku. Katanya jamur abadi penjernih hati ada di tangan Shen Chen. Benda itu bisa menetralisir racun iblis. Tentu saja aku menginginkannya. Siapa sangka aku sudah membawa 10.000 prajurit iblis ke sini, tapi jamur abadinya malah nggak berhasil kudapatkan. Anakku malah di gunung belakang membelah kayu buat bayar utang. Aku sendiri juga malah ditampar sekali sampai masuk ke tanah. Dan hasilnya, jamur abadi itu justru direbus jadi sup ayam olehnya. Shen Chen kalian itu, makanan apapun yang ada di tangannya, efek pemurniannya jauh lebih kuat dari jamur abadi itu, bukan cuma 10 kali lipat. Sekarang, aku tidak mau merebutnya lagi. Aku mau beli. Apa katamu? Aku bilang aku mau beli. Bayar pakai kristal iblis, pakai rumput roh elemen gelap, pakai apa saja boleh. Latiao itu, yang lagi digigit di mulut paman gurumu itu 100 kali lebih ampuh daripada jamur abadi penjernih hati. Aku sudah bertarung, juga sudah kena hajar. Sekarang aku cuma mau bicara bisnis baik-baik, memang nggak bisa? Kalau mau pesan makanan roh jangka panjang, bisa saja. Tapi di dalam tubuh para kultivator iblis kalian, racun iblis yang brutal itu pada dasarnya adalah penumpukan energi keruh dalam ki iblis. Semakin tinggi kultivasinya, semakin berat energi keruhnya, temperamennya makin meledak-ledak, lalu jadi lingkaran setan. Makanan roh di tempatku ini rasanya kuat, manis pedas. Energi rohnya langsung menghantam sampai ubun-ubun, pas buat membuyarkan energi keruh itu. Anakmu di tempatku sudah numpang makan belasan bungkus latiau. Racun iblis dalam tubuhnya sudah buyar 80%. Sekarang, aku bisa makan 8 bungkus latiau sekaligus tanpa mega-mega. Mau coba juga? Baru segigit sekecil ini, racun iblis yang mampet 100 tahun langsung bereaksi. Wajah, sumbatanmu lebih parah daripada anakmu. 3 bungkus sehari, ditemani soda dingin, teruskan selama sebulan. Baik, aku beli darimu. Dunia iblis bisa bayar dengan kristal iblis dan rumput roh gelap, sebut saja harganya. Soal harga nanti dulu, ada satu syarat. Dunia iblis dan sekte Lingshuan harus menandatangani perjanjian hidup berdampingan secara damai. Dalam 100 tahun ke depan, tidak boleh menyerang wilayah abadi. Setelah kau tanda tangan dan cap, baru urusan ini sah. Deal, kita tanda tangan sekarang juga. Itu, jumlah minimal pasokan latiau per bulan, boleh nggak ditulis juga di perjanjian? Yunmu, catat juga tadi waktu Raja Iblis menepuk meja. Merusak 1 meja batu milik kami, ganti ruginya dihitung terpisah. Sial, meja aja kamu masukin hitungan. Ini apa lagi? Hotpot prasmanan, buat merayakan perdamaian 2 dunia, tambah 1 kotak bonus, gratis. Kalau dunia kultivasi kalian dari dulu sudah menciptakan ini, dunia iblis kami pasti sudah lama menyerah. Yang mulia, waktu terakhir Anda minum sup ayam, itu saja sudah jadi pengecualian sekali. Aku tahu, keponakan seperguruan, kalau nggak segera dimakan nanti, keburu dingin. Kalau kuah dasarnya dingin, minyaknya membeku, jadi nggak enak buat celup-celup. Hubungan diplomatik terjalin lewat makanan spiritual, dunia iblis pun tunduk. Sang Raja Iblis sampai menandatangani perjanjian damai demi sebungkus latiau. Seorang penguasa tahap Nascent Soul jongkok di pojok tembok, diam-diam makan babat. Kalau cerita ini disebarin, siapa yang bakal percaya? Nona Lin, kaleng soda dan latiau yang kau kirim waktu itu benar-benar berjasa besar. Itu yang membuat kami bisa menjalin hubungan diplomatik dengan dunia iblis. Masa sih, Paman? Cuma sebungkus latiau sama sekaleng soda, dunia iblis langsung beres? Dunia kultivasi kalian gampang banget disuap, ya? Nggak semurah itu, soda dan latiau sampai menumpuk setengah istana iblis. Raja Iblis itu juga bukan orang sembarangan, hampir saja stokku dikuras habis. Sudahlah, gak usah bahas itu. Acara cicip King Luo Diu di tempatmu lancar kan? Semuanya sudah siap, tinggal menunggu saatnya. Sore ini hari pertaruhanku dengan Presiden Chen dari Ting Yuxuan. Kalau menang, bisnis herbal spiritual kita benar-benar bisa berdiri kokoh di pasar kelas atas modern. Bos Lin, waktuku cuma cukup untuk minum secangkir teh. Kalau embun herbal spiritual yang katanya ini nggak semengagumkan yang kau gembar-gemborkan di PPT itu, maka kerjasama kita berhenti sampai di sini. Presiden Chen, banyak bicara tak ada gunanya. Silakan dicoba. Ini, sensasi dinginnya
Tanda tangan, sekarang juga. Asal bisa diproduksi massal, berapapun harga yang kau minta, aku ikut. Paman, kita menang taruhan. Presiden Chen langsung menandatangani kontrak pasokan eksklusif di tempat. Minuman herbal spiritual spesial kita benar-benar bakal meledak di kalangan sosialitas seluruh negeri. Bukankah sudah kubilang, selama ada aku, kau tak akan kalah. Paman, dulu semua tabunganku dibawa kabur Suman. Aku kira hidupku sudah tamat. Kalau bukan karena batu spiritualmu itu, sewa bulan depan pun aku nggak sanggup bayar. Nona Lin, kalau kau berterima kasih padaku, maka aku juga harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena jendela pengantar makananmu itu, aku mungkin masih terjebak di tingkat 3 pemurnian Qi dan jadi bahan tertawaan seluruh sekte. Lihat ini, bos Lin muda dari rumah makan keluarga Lin itu. Dia dapat kontrak besar jutaan dengan klub sosialita Ting Yuxuan. Di berita dibilang harga keluar pabriknya saja 3 kali lebih mahal daripada harga eceran orang lain. Itu si Shaolin yang jual sup herbal spiritual kan? Waktu itu aku minum semangkuk supnya, malamnya tidur pulas banget kayak babi. Anak ini hebat juga. Ku dengar beberapa bulan lalu dia hampir diusir pemilik kontrakan. Kontrak jutaan? Lin Wan, memangnya kau punya apa? Resep itu pasti ada kejanggalannya. Herbal spiritualnya itu pasti punya asal-usul aneh. Resep warisan leluhur segala, mau bohongi siapa? Resepnya pasti disembunyikan di dapur belakang. Bajingan dari mana berani-beraninya menerobos masuk ke sini? Ada hantu. Toko itu berhantu. Telepon polisi, ada sesuatu di toko itu. Ada suara pria dari lemari dinding. Perempuan ini gila ya. Rumah makan keluarga Lin, bukannya itu toko herbal spiritual yang masuk berita itu? Dia mabuk ya? Aku tiap hari ambil pesanan di toko Bos Lin, kecuali satu pun gak pernah kelihatan. Periksa dia. Besok setelah diperiksa, dia pasti harus tutup. Kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Nanti kalau tokonya buka, aku yang urus keuangan, kamu yang pegang dapur belakang. Sudah lewat anggaran. Yang tadi cuma 2 mau 8, tapi kamu ngotot pilih yang ini. Kentang di sini kualitasnya lebih bagus. Yang murah itu nggak tahan disimpan. Jangan mati. Kamu masih utang 4 kali makan babi rebus kecap padaku. Dengar nggak? 4 kali. Rugi 20.000 lagi. Biaya bahan kita 3 kali lipat dari orang lain, kita nggak bakal sanggup bertahan. Walau susah bertahan, bahan tetap nggak bisa diganti. Pelanggan bisa merasakannya. Kalau begitu naikkan harga. Kalau harga dinaikkan, pelanggan lama bakal kabur. Aku nggak bisa memeras pelanggan tetap. Dua-duanya nggak kamu pilih, lalu uang rugi tiap bulan siapa yang nutup? Tahan beberapa bulan lagi, begitu reputasi kita naik, keadaan bakal berbalik. Lin Wan, tahu nggak apa yang paling kubenci dari dirimu? Kamu selalu punya pilihan, bisa memilih kentang yang mahal. Bisa bilang tahan beberapa bulan lagi, nanti keadaan berbalik. Kalau aku, telepon penagih utang sampai masuk ke resepsionis kantor. Aku nggak punya pilihan. Jadi aku benci kamu. Yang lebih kubenci, ternyata kamu benar-benar berhasil. Sementara aku jongkok di depan tokomu, sampai satu sepatuku lepas entah kemana, sambil nunjuk ke pintumu dan teriak ada hantu. Bahkan aku sendiri merasa aku kayak orang gila. Tadi malam ada warga melapor ke polisi, katanya dapur belakang restoran Xian Chao yang belakangan ini lagi viral ini berhantu. Katanya mereka menyaksikan fenomena supranatural. Hari ini Dinas Pengawasan Kota akan melakukan inspeksi mendadak pada toko ini. Sebenarnya bagaimana kebenarannya? Berdasarkan uji sampel dari Dinas Pengawasan Pasar, semua produk restoran keluarga Lin berbahan murni alami tanpa bahan tambahan apapun. Tingkat kemurniannya bahkan melampaui standar internasional lebih dari 100 kali lipat dan dinobatkan sebagai toko percontohan keamanan pangan tahun ini. Tuh kan, apa aku bilang? Sup Shaolin udah aku minum 3 bulan, lebih manjur daripada obat tidur. Pihak resmi aja sudah mengakui mana perempuan gila yang semalam itu. Suruh dia keluar dan lihat sendiri. Bos Lin, pemerintah kota dengar seri Xian Chao Anda sudah menggerakkan ekonomi kuliner di seluruh jalan ini. Kami khusus datang untuk memberikan sertifikat ikon kota kepada Anda. Kamrat Shaolin, standar keamanan pangan toko kalian sudah menjadi tolok ukur bagi industri kuliner di seluruh kota.
Kalau nanti ada kesulitan, langsung saja hubungi pemerintah kota. Di kartu ini cuma ada 1.000. Aku baru dapat kerjaan jadi kasir supermarket. Nanti setiap gajian tiap bulan akan kutransfer ke situ. 100.000 akan kubayar kembali ke kamu lengkap, tak kurang sepeser pun. Hari ini aku lihat plakat yang tergantung di depan tokomu, toko percontohan keamanan pangan, ikon kota. Aku langsung mikir, kenapa bisa begitu? Aku pikir lama sekali. Ayahku sampai terlilit utang besar buat berobat, dan sejak kecil aku selalu takut dipandang rendah. Sampai kartu kredit pun kupakai habis, cuma demi menjaga gengsi. Waktu aku terlilit pinjaman online segunung, aku benci kamu. Waktu aku kabur bawa uang itu, aku juga benci kamu. Waktu nyewa orang buat kasih ulasan jelek pun, aku tetap benci kamu. Kenapa kamu yang bisa bangkit lagi? Kenapa apapun yang kulakukan selalu salah? Kenapa hidupmu selalu lebih baik daripada hidupku? Kamu masih ingat foto ini? Ini diambil pada hari pertama kita buka. Setelah difoto, kamu pergi masak. Aku berdiri lama di depan pintu memandangi papan nama itu. Waktu itu aku benar-benar ingin mengelola toko ini dengan baik bersama kamu. Lin Wan, aku pasrah. Aku nggak mau membandingkan diri lagi denganmu. Simpan saja kartunya. Tiap bulan aku akan transfer uang ke sana. Resep itu tidak pernah kuberikan ke orang lain. Suman. Kartunya ku terima, jaga dirimu baik-baik. Paman, beberapa hari lalu Dinas Pengawasan Pasar datang dan menetapkan tempatku sebagai toko percontohan. Wali kota juga datang, bahkan memberi sertifikat ikon kota. Bukankah itu bagus? Berarti di tempatmu sudah benar-benar mapan. Tadi Suman datang. Dia baru saja keluar dari rumah tahanan. Dia dapat kerja jadi kasir supermarket, lalu bawa kartu bank buat mengembalikan uangku. Isinya cuma 1.000. Katanya nanti tiap bulan dia akan transfer ke situ sampai lunas. Dia juga mengembalikan foto lama itu kepadaku. Hari itu dia sampai ketakutan oleh formasi sihirmu, sampai satu sepatunya lepas waktu lari. Hari ini waktu dia berdiri di depanku, tubuhnya lebih kurus, bibirnya kering sampai mengelupas. Tiba-tiba aku jadi nggak ingin membencinya lagi. Dia juga bukan orang jahat sejak lahir. Keluarganya terlilit utang, dan sejak kecil dia takut dipandang rendah. Makanya belakangan dia pakai kartu kredit demi gengsi, sekali salah lalu terus salah. Kamu sudah memaafkannya? Bukan soal memaafkan, urusan yang dulu biarlah berlalu, tapi jalan hidup yang dia pilih nanti sudah nggak ada hubungannya lagi denganku. Sudah kamu pikirkan baik-baik? Yang mulia, Paman Guru. Ada rapat di puncak utama, dan aku punya satu hal yang ingin dibicarakan. Memangnya urusan apa yang tak bisa dibicarakan di balai rapat sampai harus datang ke tempatku? Belakangan para murid puncak utama mengalami hambatan dalam kultivasi, banyak yang terjebak di titik bottleneck. Keponakan seperguruan, bukankah terakhir kali kamu bilang makanan dunia fana terlalu penuh energi keruh? Katamu lagi, memasak di dalam sekte Ling Xuan itu tidak pantas. Sekarang malah mau pesan dalam jumlah besar? Dulu lain, sekarang lain. Baik, pesanan dari puncak utama ku terima. Tapi ku jelaskan dulu di awal, bumbu hotpot terbatas, kalau Swan Laven tersedia sebanyak yang kalian mau. Besok tengah hari, puncak utama akan mengirim orang untuk mengambil batch pertama. 30 mangkuk Swan Laven, 10 kotak hotpot, 5 peti soda, dan hanya varian yang segar rendah gula. Sampai rasa sodanya pun ikut dipilih-pilih. Keponakan seperguruan yang sok bersih ini benar-benar sudah berhenti pura-pura. Ada 300 murid inti, masing-masing 1 mangkuk Swan Laven per hari. Kalau dihitung sebulan, totalnya 90 juta. Murid dalam ada 2.000 orang, hotpot 1 kotak per minggu, soda 1 peti per minggu. Murid-murid luar ada 3.000 orang, tiap puncak didirikan titik distribusi, dan semua barang diambil terpusat lewat balai urusan. Murid langsung 300, murid dalam 2.000, murid luar 3.000. Sebulan saja, bisa numpuk sampai setengah tambang batu roh. Ini mana cuma yang mulia. Ini dewa rezekiku. Paman guru leluhur, hotpot saja sebulan sudah lebih dari 10.000 kotak. Gudang perbekalan bahkan tak muat menampung sisanya. Hotpot kurangi setengah, kirim sekali tiap 2 minggu. Yang mulia,
Balai disiplin ada 80 orang. Apa mereka juga masuk cakupan pasokan? Pakai standar murid dalam. Uang muka 30% dibayar sekarang, sisanya dibayar bulanan. Kalau telat, kami tidak terima batu roh. Bayarnya pakai rumput roh gelap dan kristal iblis. Uang muka 30%. Besok tengah hari, kirim gelombang pertama ke puncak utama. Aku sendiri yang akan memeriksanya. Paman Guru, kalau makanan roh batch ini benar-benar bisa membuat semua murid sekte menembus bottleneck, maka nanti pasokan logistik strategis sekte Lingxuan akan sepenuhnya bergantung pada gunung belakang. Yunmo, sekte Lingxuan kalian menemukan alam rahasia apa? Tak ada alam rahasia. Orang-orang sekte kami belakangan ini cuma makan enak. Pil roh apa yang bisa membuat tahap inti emas menerobos? Pemimpin sekte kami menyuruh kami datang untuk menjajaki. Sebut harga pun boleh. Bukan pil apa-apa, sekte Lingxuan akhir-akhir ini cuma punya pemasok baru. Kalau pemimpin sekte kalian mau beli, pulang sana lalu tanda tangani perjanjian. Harganya ikut harga pasar, tidak boleh utang. Cium baunya? Kepadatan energi rohnya lebih dari 10 kali pil pembersih sumsum. Pantas saja yang menerobos di alun-alun bunyinya beruntun seperti petasan. Tetua Shen, boleh coba semangkuk dulu? Pemimpin sekte kami bilang urusan batu roh bisa dibicarakan. Yunmo, catat. Sekte Qinglan dan Sekte Bai Shui menyatakan niat bekerja sama. Pulang dan tanda tangani perjanjian, bayar muka 30%. Bihun asam pedas boleh coba semangkuk, gratis, anggap saja tester. Ikut aku pulang. Sekarang juga, biar pemimpin sekte datang sendiri untuk tanda tangan perjanjian. Semangkuk bihun asam pedas ini setara dengan aku berkultivasi tertutup 3 bulan di sekte. Tetua Shen, setelah terakhir kali mencicipi bihun asam pedas dari sekte Anda, murid-murid sekte kami ramai-ramai mengajukan permohonan. Jadi hari ini kami datang khusus untuk membahas kerjasama jangka panjang. Sekte kami bersedia membayar mahal. Pasokan bulanan kami tak boleh lebih rendah dari standar murid dalam sekte Lingxuan. Para pemimpin sekte, silahkan coba dulu menu baru. Kedatangan pemimpin sekte ini kali ini terutama untuk bertukar pengalaman kultivasi. Keahlian Tetua Shen memang hebat. Soal kerjasama, kita bahas sekarang juga. Pemimpin sekte Cijin, kenapa dari lengan baju Anda menetes minyak cabai? Pemimpin sekte ini cuma ingin membawanya pulang untuk meneliti resepnya, bukan diam-diam makan. Makanan roh seperti ini mengandung energi roh murni dari zaman kuno. Jelas, bukan sesuatu yang bisa ada di dunia fana. Tetua Agung sudah hidup lebih dari 400 tahun. Hanya di naskah kuno yang terpotong-potong. Aku pernah melihat catatan tentang energi roh dengan kemurnian seperti ini. Shen Chen, sebenarnya makanan rohmu ini berasal dari mana? Penglihatan pemimpin sekte. Dan memang tajam. Soal asalnya, itu rahasia dagang. Kalau kalian mau pesan, silakan antre. Aku tidak mau pesan. Sepiring udang ini, anggap saja tanda pertemanan. Coba saja. Pil pembersih sumsum tingkat 9, harta sekte dan sekte formasi. Setelah diminum 7 hari, seluruh energi keruh dalam tubuh akan lenyap. Satu tungku pil ini butuh 3 tahun untuk dibuat, dan hasilnya cuma 1 butir. Bukan pemimpin sekte ini pelit, tapi dalam 300 tahun, seluruh sekte dan hanya berhasil membuat 1 butir ini. Shen Chen, memurnikan energi keruh itu butuh kemampuan sungguhan, bukan minyak cabai dan lada Sichuan. Berani banding? Kalau punyaku ini tak perlu menunggu 7 hari. Dimakan sekarang, efeknya langsung keluar. Siapa mau coba dulu? Saat menjaga gerbang gunung aku terluka dipukul Jenderal Iblis, dan racun iblis itu sudah menjeratku sebulan. Pil pembersih sumsum sudah kumakan 3 butir, tetap belum bersih. Biar aku coba ini. Hilang semua. Cuma 5 tarikan napas. Luka yang sebulan tak sembuh, dalam 5 tarikan napas lenyap semua. Aku sudah meramu pil selama 400 tahun. Pil tingkat 9 ini adalah puncak seumur hidupku. Sekte dan butuh 300 tahun untuk menghasilkan 1 butir. Tapi 1 udangmu, dalam 5 tarikan napas, berhasil melakukan sesuatu yang baru bisa kucapai setelah 400 tahun. Pil ini milikmu. Mulai hari ini, semua murid sekte dan akan memesan makanan roh darimu tiap bulan. Harga pasar, tanpa utang. Paman Guru Leluhur, Aliansi Abadi mengirim kabar. Kompetisi besar antar sekte akan diadakan 3 bulan lagi. Semua sekte sedang gila-gilaan menimbun makanan roh untuk persiapan. Tetua Eksekutif Aliansi Abadi bahkan menyebut nama Anda secara langsung. Pemimpin sekte ini datang lebih dulu. Sekte, dan baru buka mulut sekarang, sudah terlambat. Pemimpin sekte ini juga mau tambah pesanan. Sebelum kompetisi besar, stok untuk 3 bulan harus siap. Tetua Shen, sebut harga.
Produk gunung belakang Sekte Lingshuan, potongan terakhir, harga pembukaan lelang, 300 batu roh tingkat atas. 1000 batu roh tingkat atas. Sejian Bingguozi itu jadi milikku. Harga transaksi Jian Bingguozi di pasar gelap hari ini. 1000 batu roh, 5 kali lipat dari kemarin. Satu porsi Jian Bingguozi 1000 batu roh. Orang-orang ini gila, atau batu roh mereka kebanyakan sampai panas di tangan. Suan Laven sudah naik sampai 3000 semangkuk, dan masih harus ambil nomor antrean. Kemarin di Sekte Lieyang, ada yang berkelahi demi rebutan nomor antrean. Waktu diseret pergi, mulutnya masih teriak, jangan sentuh mangkuk mie-nya. Satu porsi Jian Bingguozi 1000 batu roh, semangkuk Suan Laven 3000. Di gunung belakang aku nyetok 3000 porsi Jian Bingguozi, 5000 mangkuk mie. Cuma dari stok saja, sudah cukup buat beli setengah wilayah abadi bagian bawah. Nggak boleh ketawa. Wibawa leluhur tua nggak boleh hilang. Yunmu, mulai hari ini di pasar gelap diberlakukan kuota. Tiap hari cuma lepas 10 porsi Jian Bingguozi dan 5 mangkuk mie. Bilangkan saja kapasitas produksi gunung belakang nggak sanggup mengejar, jadi pasokannya dibatasi. Setiap hari 10 porsi Jian Bingguozi, 5 mangkuk Suan Laven. Alasannya kapasitas gunung belakang nggak mencukupi. Paman guru leluhur, jurusmu ini cukup kejam. Ini namanya pengendalian pasar, kamu nggak paham. Senior Shen, pertandingan besar antar sekte sudah dekat. Seluruh tim Sekte Lieyang datang bergabung ke gunung belakang untuk latihan terpusat. Belasan karung rumput roh ini bayaran latihan di muka. Tolong latih kami habis-habisan. Metode latihan di tempatku cuma satu kata, makan. Bawa berapa banyak batu roh? Cukup buat belanja sampai gunung belakang bangkrut. Ayahku bilang, asal kami bisa tembus 3 besar. Selama 3 tahun ke depan, semua rumput roh Sekte Lieyang akan dipasok setengah harga. Shen Chen, raja ini juga sudah mendaftar untuk pertandingan besar antar sekte. Kamu, Tuan Muda Alam Iblis, ikut kompetisi besar wilayah abadi? Di formulir pendaftaran, tidak tertulis kalau Alam Iblis dilarang ikut. Sekarang raja ini adalah perwakilan Alam Iblis. Ada keberatan? Gak ada. Selama latihan terpusat, semua makanan roh pakai harga internal tanpa diskon. Utang uang latiaumu saja belum lunas. Kalau nambah utang lagi, baju zirah cadangan ayahmu itu juga harus digadaikan. Kok kamu tahu, ayahku punya baju zirah cadangan? Coba tebak. Waktu itu dia mabuk, terus ngomong sendiri saat makan kuah hotpot. Yunmu, catat. Tim perwakilan Alam Iblis, satu tempat, biaya latihan terpusat, menyusul. Hutang dulu, nanti setelah raja ini jadi juara. Dia lagi makan apa? Ini lagi pertandingan, dia malah makan. Wasit, dia melanggar aturan. Aturannya nggak bilang dilarang makan. Maaf, tadi aku lagi mencerna. Sekarang giliranku. Siapa yang masih punya soda? Tiramisuku agak bikin enak. Aku menyerah. Ini mana tanding bela diri? Mereka makan-makan lalu langsung tembus level. Aku bahkan belum sempat bertarung. Sekte kami berkultivasi pahit 3 tahun. Masih kalah sama satu kotak tiramisu mereka. Masih ada artinya kah kompetisi besar ini? Li Feng sambil ngunyah Jian Bingguozi langsung menembus tahap tengah inti emas. Yunmu sambil makan tiramisu menembus 3 tingkat sekaligus. Kelihatannya gunung belakangku ini bukan markas latihan, tapi lini produksi. Kalau begini terus, habis final melawan Sekte Lingshuan, kita bisa punya 20 kultivator inti emas tambahan. Obat terlarang penembus tingkat. Setelah diminum, dalam 2 jam kekuatan kultivasi melonjak 1 ranah besar. Sekte Alkimia, dalam 300 tahun, cuma berhasil meracik 3 botol. Shen Chen, hari ini ketua sekte ini mau lihat, latiaumu itu masih bisa bikin kejutan apa lagi? Ini namanya latiau versi pamungkas, barang pesanan khusus, resepnya ditambah 3 kali capsaicin. Lai Feng, tangkap. Sini. Jadi Anda inilah leluhur Shen dari Sekte Lingshuan. Sudah lama saya mendengar nama besar Anda. Kedatangan saya kali ini awalnya untuk menilai kekuatan Sekte Lingshuan.
Tak disangka di final, sebungkus latiau di atas panggung malah lebih ampuh daripada 300 tahun riset alkimia aliansi abadi kami. Leluhur Shen, boleh bicara sebentar secara pribadi? Boleh. Tapi sebelum itu, coba ini dulu. Anggap saja aku yang traktir. Leluhur Shen, bisakah Anda memberitahu saya asal makanan roh ini? Ki keruh di dunia kultivasi sedang memburuk makin cepat. 3 bulan lalu, Observatorium Astrologi Aliansi Abadi mengamati bahwa konsentrasi ki keruh di semua urat roh sudah 40% lebih tinggi dibanding 100 tahun lalu. Dengan laju seperti ini, dalam 3 tahun, semua kultivator akan terkena serangan balik ki keruh. Ringannya kultivasi mundur, parahnya meridian hancur total. Makanan rohmu yang mengandung ki roh murni ini mungkin satu-satunya yang bisa menahan ki keruh. Jadi kamu bukan datang untuk menginspeksi kompetisi besar ini, tapi untuk mencari cara mengatasinya. Aku sudah mencari selama 3 tahun, membolak-balik semua kitab kuno persekutuan abadi. Sampai aku dengar di Sekte Ling Xuan, ada leluhur tua buangan yang berhasil menembus batas cuma dengan makanan spiritual. Ini mungkin harapan terakhir seluruh dunia kultivasi. Leluhur Shen, gelombang Cikeruh meledak dari wilayah timur 3 hari lalu. Meridian murid-murid sekte kami sebagian besar tersumbat, yang di bawah tingkat pembangunan dasar semuanya lumpuh. Kultivasi para murid merosot. Anda mau memukul atau memarahi kami pun tak apa. Kami cuma mohon Anda membuka gudang dan mengeluarkan makanan spiritual. Berapapun batu roh yang diminta, kami bayar. Paman guru leluhur, ayam goreng di pasar gelap kemarin itu. Harganya sudah digoreng sampai 5.000 batu roh, dan hari ini sudah ada 5 sekte yang datang berlutut. Yang dulu mencaciku bilang aku sesat, sekarang malah paling cepat berlutut. Dunia kultivasi ini berubah muka lebih cepat daripada membalik halaman buku. Kikro masuk ke Meridian, ini bukan penyimpangan kultivasi biasa. Sumbernya di mana? Wilayah Timur. Kikro menyembur keluar dari bawah tanah wilayah timur, seperti letusan gunung berapi. Waktu kami mundur keluar, seluruh wilayah timur sudah tak bisa ditinggali lagi. Satu orang satu batang. Kunyah dulu. Kalau masih tak tahan nanti kita bicarakan lagi. Leluhur Shen, Sekte Alkimia mengaku kalah. 300 tahun kami meramu pil, ujung-ujungnya masih kalah dari sebatang latiau milikmu. Kumohon, selamatkan sekte-sekte besar, asal kami bisa bertahan melewati gelombang Cikruh ini. Mulai sekarang Sekte Alkimia akan jadi pemasokmu saja, tak akan banyak bicara lagi. Jendela batu itu bereaksi. Apa hubungan antara sumber Cikruh dan jendela batu ini? Sumber Cikruh. Jendela batu ini sedang memperlihatkannya padaku, sumber Cikruh itu. Pegunungan di wilayah timur itu. Jalur 2 alam, makanan sebagai perantara, memurnikan yang keruh dan mengembalikannya ke sumber. Ini bukan kebetulan alami. Jendela batu ini dibuat khusus oleh maha ahli dari zaman kuno. Ada seseorang di zaman kuno yang sudah memperkirakan Ki Keruh akan meledak. Dia meninggalkan jendela ini khusus untuk menunggu seseorang yang bisa terhubung dengan Sisi Lin Wan. Dan orang itu, kebetulan, adalah aku. Memurnikan yang keruh dan mengembalikannya ke sumber makanan sebagai perantara. Paman, jendela batu di tempatmu juga menyala ya. Ada sesuatu jatuh keluar dari sisi jendela itu. Apa itu? Sebuah kuali perunggu, ada tulisan terukir di atasnya. Memurnikan yang keruh dan mengembalikannya ke sumber makanan sebagai perantara. Sebenarnya apa maksudnya ini? Jendela batu di sisiku juga menyala. Rune yang muncul di bingkai jendelanya belum pernah kulihat sebelumnya. Kirim salinan gosokanmu itu ke sini, biar kulihat. Nona Lin, ukiran di dasar kualimu cocok dengan rune di tempatku. Lengkung di pojok kiri atas ini, sudut lengkungnya persis sama. Lingkaran kecil di kanan bawahmu itu, dengan 3 titik di sampingnya, tersusun dalam pola segitiga. Di posisi yang bersesuaian pada bingkai jendelaku, juga ada 3 baris mantra yang berkumpul pada 1 titik. Memurnikan yang keruh dan mengembalikannya ke sumber makanan sebagai perantara. Ini sama dengan kalimat yang Paman bilang waktu itu, jalur 2 alam, makanan sebagai perantara. 3 cahaya berkumpul di puncak, urat nadi spiritual kembali ke posisinya. Ini tanda titik inti formasi dari teknik penyegelan kuno. Kuali itu bukan hiasan, itu kunci. Kunci? Kunci untuk membuka apa? Sumber Ki Keruh. Di zaman kuno, seseorang menyegel Ki Keruh di bawah tanah, lalu meninggalkan jendela ini dan kuali itu. Sekarang gelombang Ki Keruh meledak, segelnya mengendur, dan jendela batu itu aktif dengan sendirinya. Itu sedang memberitahu kita lokasi segelnya. Ukiran di dasar kuali itu adalah petanya. Jadi benda ini bukan jatuh begitu saja.
Ada seseorang di seberang sana yang mendorong pintu. Urat nadi spiritual kuno. Gerbang langit. Paman, orang dari zaman kuno yang meninggalkan jendela dan kuali itu, lalu dia sendiri kemana? Di gambaran dalam jendela batu itu, setelah dia membuat 2 jendela, dia langsung menghilang. Segelnya belum selesai. Sisanya ditinggalkan untuk penerus yang datang belakangan. Penerus yang datang belakangan. Lengkung kiri atas itu sesuai dengan arah pegunungan. Tanda 3 cahaya di kanan bawah, sesuai dengan posisi inti formasi. Paman guru leluhur, dilihat bagaimanapun ini tetap mirip sebuah peta. Peta apa? Siapa yang menggambarnya? Lebih abstrak daripada aku. Peta segel kuno, lokasi sumber Ki Keruh. Jendela batu di gunung belakang sekte Lingsuan kalian itu bukan terbentuk alami, melainkan dibuat khusus oleh maha ahli kuno. Tujuannya supaya saat gelombang Ki Keruh meledak, ada orang yang bisa menemukan letak segelnya. Tunggu dulu, kau ini tuan muda alam iblis. Bagaimana kau tahu soal segel kuno? Ada catatan dalam kitab kuno alam iblis. Pada zaman kuno langit dan bumi belum terpisah antara yang murni dan yang keruh. Lalu ada seseorang yang menempat 2 jendela, satu di alam abadi, satu di dunia fana. Tapi, setelah orang itu selesai membuat jendela, dia menghilang. Ki Keruh itu cuma ditekan, belum dimurnikan sepenuhnya. Waktu kecil, aku menemukannya di perpustakaan Istana Iblis. Saat itu, kukira cuma legenda. Itu bukan legenda. Aku sudah lama mencarinya. Tadi malam, di sisi Nona Lin juga jatuh keluar sebuah kuali perunggu. Peta yang terukir di dasar kuali itu, cocok dengan rune di jendela batu. Gelombang energi keruh itu cuma pertanda awal. Masalah yang sebenarnya masih ada di bawah segel. Jendela batu dan kuali itu kalau digabung, menunjuk ke satu tempat, alam rahasia urat nadi spiritual kuno. Seharusnya terbuka 100 tahun lagi, tapi sekarang gelombang energi keruh meledak lebih awal, dan segelnya mulai longgar. Kemungkinan besar, waktu terbukanya alam rahasia itu juga akan maju. Bukan 100 tahun lagi, tapi dalam waktu dekat. Tepat waktu. Nona Lin, kuali perunggu yang kau bilang terakhir kali itu, peta di dasarnya kalau digabung dengan rune di jendela batu di tempatku ini. Menuju ke tempat yang sama, alam rahasia urat, nadi spiritual kuno. Gerbang langit itu ada di dalam sana. Jadi, itu gerbang langit yang kau bilang, yang terlihat di peta waktu itu? Gelombang energi keruhnya makin cepat, dan segelnya melonggar lebih cepat dari perkiraan. Pintu masuk alam rahasia itu bisa terbuka kapan saja, paling cepat 3-5 hari, paling lambat setengah bulan. Jadi kau akan masuk ke sana? Bukan cuma aku, Li Feng, Ye Liu, dan Yunmu juga harus masuk. Apapun yang ada di balik pintu itu, harus ada yang masuk untuk memastikannya. Kali ini kami akan masuk lebih dalam dan tinggal lebih lama, setidaknya 7 hari. Yang dibawa waktu itu, Latiao, Jian Bingguozi, Luo Sifen, hotpot praktis, soda, teh cincau, semuanya habis dimakan, harus siapin lagi. Oke, daftar dari Yunmu yang kemarin masih kusimpan, Latiao versi Ultimate 300 bungkus, Jian Bingguozi 200 porsi, Luo Sifen 150 mangkuk, hotpot praktis 50 kotak, soda 60 kaleng. Kali ini mau ditambah berapa? Lipat 2. Latiao 600 bungkus, Jian Bingguozi 400 porsi, Luo Sifen 300 mangkuk. Hotpot praktis, yang kemarin di pantai batu tengah danau saja sudah habis lebih dari setengah. Kali ini bawa 80 kotak, soda 100 kaleng. Latiao 600, Jian Bingguozi 400, Luo Sifen 300. Hotpot 80 kotak, soda 100, teh cincau 30. Kalau 7 hari, cuma makan makanan vegetarian pasti nggak kuat. Biskuit padat, kemarin Yunmu bilang terlalu kering. Kali ini aku tambahin beberapa teh buah sachet, tinggal seduh air langsung bisa diminum. Oh ya, sup penenang yang kuberikan padamu waktu itu, sudah kutambah bunga penenang jiwa dan kurebus lagi. Masukkan ke termos dan bawa masuk. Kalau ketemu tanaman merambat iblis baru, minum seteguk lebih cepat efeknya daripada kue. Kurang lebih segitu. Besok aku ke pasar grosir, sekalian beli semuanya. Nona Lin, perjalanan kali ini belum tentu kami bisa pulang dengan selamat. Di balik gerbang langit itu, terhubung ke 9 lapis alam abadi. Suara yang waktu itu bilang, dia sudah menunggu ribuan tahun. Pintu yang tak pernah terbuka selama ribuan tahun, tak ada yang tahu apa yang ada setelah dibuka. Paman, kau masih ingat nggak hari pertama kita kenalan? Kau teriak ke jendela penyaji makanan. Boleh tahu di balik jendela itu yang mulia abadi yang mana? Aku yang lagi pegang saringan sampai hampir mau telepon polisi. Ingat, waktu itu kau memang ketakutan setengah mati. Waktu itu aku terlilit utang segunung, tokoku hampir bangkrut. Tengah malam buta, tiba-tiba dari dapur ada suara pria yang tanya apa bisa ganti jadi daging babi rebus kecap. Kukira maling, ternyata kau lempar aku pakai batu roh, dan aku lempar balik kau pakai daging rebus kecap. Lempar-lemparan begitu. Utangku lunas dan tokoku hidup lagi. Di pihakmu, dari tingkat 3 pemurnian Qi sampai jadi bisa melawan Raja Iblis, aku nggak paham soal segel kuno atau 9 lapis alam abadi, tapi ada satu hal yang aku tahu.
Sejak hari pertama, masakanku bisa bantu kau bertarung, dan tanaman abadimu bisa bantu aku menjalankan toko. Jalur penghubung dua dunia ini menjadikan makanan sebagai perantaranya. Kau masuk ke alam rahasia, aku tetap di dapur. Kau bertarung, aku masak. Waktu kau keluar nanti, di atas kompor akan kusiapkan sepanci sup ayam yang baru matang. Simpan sup ayamnya, nanti ku minum setelah keluar. Cepat istirahat sana. Besok, aku masih harus bangun pagi buat ke pasar grosir. 600 bungkus latiau punyamu itu bukan jumlah kecil. Leluhur Tua Shen, ku dengar alam rahasia urat nadi spiritual kuno akan segera terbuka. Katanya di dalam sana ada cara untuk memurnikan energi keruh sepenuhnya. Bisakah Anda membawa murid-murid sekte kami? Sekte kami bersedia membayar dengan batu roh untuk membeli jatah masuk. Sekte kami juga siap, berapapun batu rohnya. Leluhur Tua Shen, Sekte Alkimia sudah menyeleksi 20 murid, semuanya elit dari kalangan elit. Mereka siap Anda perintah sesuka hati, kami hanya memohon Anda memimpin timnya. Kalian tunggu dulu, kapan alam rahasia itu terbuka saja belum pasti. Tapi kalian sudah mulai berebut jatah masuk. Lagi pula, kita sama sekali belum tahu kondisi di dalam alam rahasia itu. Bagaimana kalau itu jebakan? Kalau memang jebakan, kalian para kepala sekte ini yang pertama harus masuk dan jadi tameng buat murid-murid kalian. Menara Astronomi Aliansi Abadi mendeteksi ada gelombang cahaya spiritual abnormal di kedalaman pegunungan wilayah timur. Frekuensinya sepenuhnya seirama dengan ledakan gelombang energi keruh. Pintu masuk ke alam rahasia urat nadi spiritual kuno sudah muncul. Latiao versi Ultimate 300 bungkus, Jian Bingguozi 200 porsi, Luosifen 150 mangkuk. Hotpot praktis 50 kotak, soda 60 kaleng, teh cincau 20 termos. Harusnya cukup. Tambah lagi 40 baget. Di dalam alam rahasia itu belum tahu ada sinyal atau tidak. Kalau jendela batu di dalam sana nanti tidak bisa terhubung ke tempat Nona Lin, kita cuma bisa bertahan pakai bekal kering. Senior Shen, aku sudah minta ayahku kirim semalaman dari Sekte Matahari Terik, tungku rumput spiritual portabel ini. Nggak perlu kayu bakar, tinggal dialiri, tenaga spiritual langsung bisa nyala. Di dalam alam rahasia nanti, ini bisa dipakai buat masak hotpot. Kalian bawa barang sebanyak ini? Mau masuk alam rahasia? Atau piknik? Di dalam alam rahasia, belum tahu bakal tinggal berapa hari. Kalau sampai nggak bisa keluar gimana? Lebih baik bawa kebanyakan daripada kelaparan. Kalau kau bawa apa? Yang penting, cukup buat dimakan. Raja ini pergi menjelajah alam rahasia, bukan pindahan rumah. Larangan pada gerbang itu hanya mengizinkan kultivator tahap fondasi dan yang di bawahnya untuk masuk. Kalau di atas tahap fondasi, akan langsung terpental keluar. Harus tahap fondasi baru bisa masuk? Gue berkultivasi 200 tahun, masa jalan ke langit masih milih tingkat kultivasi juga? Minggir, biar ku coba. Aku sudah berkultivasi 800 tahun, malah dilempar keluar cuma gara-gara sebuah pintu. Untung setelah kartu pengalaman itu habis, tingkat kultivasiku turun lagi ke puncak pendirian dasar. Kalau tidak, aku malah nggak bisa masuk pintu ini. Yang satu luka luar kemasukan energi tipis, yang satu lagi tenaga rohaninya terkuras dan belum pulih. Kalian berdua sekarang tingkat kultivasinya apa? Lukanya kemasukan energi tipis, sebagian besar kekuatan spiritualku jadi tersumbat. Pas turun ke tahap akhir pendirian dasar. Teknik terlarang tadi malam menguras tenaga terlalu banyak. Setelah tidur semalam, aku juga turun ke tahap akhir pendirian dasar. Life yang kemasukan energi tipis dari luar, tingkat kultivasinya sementara turun ke tahap akhir pendirian dasar. Yeliu, tenaga spiritualnya terkuras dan belum pulih. Tingkat kultivasinya sementara turun ke tahap akhir pendirian dasar. Yunmu memang dari awal berada di tahap tengah pendirian dasar. Kalian bertiga semuanya memenuhi syarat masuk alam rahasia. Baguslah, jadi aku nggak perlu repot-repot lagi. Setelah masuk, cari tempat buat isi lagi batu roh. Yang perlu pulih ya pulih. Yang perlu menembus, ya menembus. Kalian berdua yang bertarung, Yunmu yang catat. Pakai berapa, catat berapa. Nanti potong saja dari pesanan batu roh Sekte Lieyang dan keluarga iblis. Biaya batu roh yang terpakai dalam pertempuran alam rahasia dunia iblis oleh Sekte Lieyang sementara dicatat dulu. Nanti dipotong dari tagihan berikutnya. Raja ini bahkan belum masuk pintu, tapi sudah mulai berutang. Kepadatan energi keruh di sini 10 kali lipat dari luar. Kekuatan spiritual benar-benar nggak bisa dijalankan. Belum sampai 100 langkah ke depan, semua yang dibawa inti emas bakal tumbang. Tempat ini lebih ganas daripada jurang iblis. Diam berdiri saja, energi keruhnya sudah menyusup ke meridian. Makan ini dulu. Jian Bingguozi buat melindungi tubuh. Bisa tahan 2 batang dupa. Yunmu, petanya. Altar ada di arah utara lurus, sekitar 3 li dari sini. Di ukiran dasar kuali itu ditandai 3 titik berkumpulnya benda spiritual. Semuanya ada di jalan menuju altar. Kalau begitu, masih nunggu apa lagi? Ayo pungut harta! 3 li, 2 batang dupa cukup buat pulang pergi. Ayo. Leluhur Tua Shen, kalian masih mau masuk lebih dalam? Rumput sumsum perak, bahan utama resep pil kuno. Di zaman sekarang sudah punah. 1 batang saja kalau dibawa keluar, cukup bikin Sekte Alkimia bangkrut 3 kali. Dipanen 3 batang rumput sumsum perak dari alam rahasia. Kristal es mistik, benda ini di luar sana. 1 butir saja bisa ditukar dengan 1 puncak gunung. Ini bakal pedang kuno, belum diasah, tapi tingkatannya bahkan lebih tinggi daripada pedang kristal es milik Xuan Chen. Lai Feng, tangkap. Berat banget ini apa sih? Lebih berat daripada tungku ramuan rohku. 3 titik benda spiritual itu sudah disapu bersih semua. Cukup buat dunia iblis bertahan 3 tahun. Sudah sampai.
Jendela ini dan yang di gua lava itu satu set. Kedua jendela ini memakai sistem rune yang sama. Jalur dua dunia ini memakai batu sebagai medium, yang keruh dikembalikan ke asal, yang murni mengembalikan keruh ke sumbernya. Senior Shen, Anda tidak apa-apa? Di zaman kuno, dunia kultivasi dan dunia manusia sebenarnya saling terhubung. Lalu setelah energi keruh meledak, ada seorang maha kuasa membuat dua jendela batu. Dia memakai energi spiritual murni dari batu roh dunia fana untuk menekan energi keruh. Tapi sebelum segelnya selesai, energi keruh sudah keburu lepas kendali. Orang itu cuma bisa menutup jalurnya lebih awal, lalu menyerahkan urusan yang belum selesai kepada generasi setelahnya. Generasi setelahnya itu berarti guru paman leluhur? Jalur dua dunia ini memakai makanan sebagai medium. Bukan satu orang yang menyelesaikannya, tapi dua orang. Satu di dunia kultivasi, satu lagi di dunia manusia. Aku dan Nonalin. Ada sesuatu di bawah segel. Ada sesuatu yang mau keluar. Kekuatan spiritualku ditelan olehnya. Serangan kekuatan spiritual tidak mempan. Benda ini terbentuk dari energi keruh. Menelan kekuatan spiritual buat dia sama saja seperti menelan tonik. Minggir. Kekuatan spiritual nggak mempan, tapi tongkat roti malah mempan. Yang ditakuti energi keruh adalah energi spiritual murni. Energi spiritual dalam batu roh 10 kali lebih murni daripada yang dikultivasi para kultivator. Energi keruh nggak bisa menelannya. Itu bukan cahaya dari alam rahasia. Ujung lorong itu adalah ruang lain. Makhluk iblis yang disegel sejak zaman kuno. Ditembus cuma pakai sebatang tongkat roti. Kalau nanti ayahku tanya saat pulang, aku sampai malu buat cerita. Di balik pintu ini ada tempat apa? Kenapa ada rumput tumbuh dari celah batu? Rumput ini bukan jenis yang ada di alam rahasia. Ada catatan di kitab kuno dunia iblis. Tunas abadi daun perak hanya bisa tumbuh karena energi spiritual yang lebih murni. Energi spiritual yang bahkan lebih murni daripada dunia kultivasi? Tempat macam apa itu? Ini bukan cahaya dari dalam alam rahasia, melainkan dari ruang lain. Gambaran di jendela batu altar itu pernah menyebutkan sebuah tempat yang lebih tinggi daripada dunia kultivasi. Sumber urat nadi spiritual kuno. Sebelum energi keruh meledak, seseorang sudah menutup jalur itu rapat-rapat. Pintu ini adalah bagian dari segel itu. Jadi di balik pintu ini adalah tempat yang lebih tinggi itu. Dalam gambaran itu cuma disebut sebagai sumber urat nadi spiritual. Nama pastinya aku juga tidak tahu. Bekas di kusen pintu ini terlihat seperti didorong paksa dari luar. Bukan didorong ke dalam, tapi dari sisi seberang ke arah luar. Ada seseorang yang pernah mencoba datang ke sini, cuma berhasil membuka sedikit celah. Siapa yang bisa mendorong dari sisi sana? Bukannya tadi dibilang jalurnya sudah disegel mati? Dalam gambaran di jendela batu itu, orang tersebut menghilang begitu selesai membuat jendela batu. Segelnya pun belum selesai. Siapa yang ada di balik pintu itu? Aku juga tidak tahu. Datang lagi. Getaran di altar waktu itu juga ritmenya begini. Mundur. Bukan getaran. Alam rahasia ini sedang terurai. Alam rahasianya mau runtuh. Cepat pergi. Lari, lari, lari. Penjelajahan alam rahasia kali ini rugi banget. Gerbang langitnya ketemu tapi nggak bisa dimasuki. Malah masih harus dikejar-kejar batu yang berjatuhan. Sekarang kita memang belum bisa masuk, tapi pintunya sudah terbuka. Cepat atau lambat pasti bisa masuk. Guru paman leluhur, di pintu masuk sana masih ada puluhan orang yang belum dievakuasi. Tarik semuanya masuk. Li Feng, Ye Liu, tutup barisan belakang. Yunmu, buat penanda. Aku udah nggak kuat lari. Kalian pergi saja. Jangan bergerak sembarangan. Bakal pedangku ini saja sudah cukup berat. Kalau ditambah kamu lagi, nanti kita berdua sama-sama tumbang. Cepat, pintunya mau menutup. Cepat, keluar, keluar. Mulai sekarang aku nggak mau dengar lagi dua kata alam rahasia. Pintunya sudah tertutup, tapi gerbang langit masih ada di dalam. Atur napas dulu. Soal gerbang langit, kita bahas setelah pulang. Kalian sudah keluar. Tadi jendela penyajiannya bergetar sampai seluruh dapur belakang ikut berguncang. Dari lemari dinding jatuh sebongkah batu yang ada ukirannya. Di situ tertulis, gerbang langit telah terbuka, dunia abadi bisa diakses. Kami menemukan pintu itu. Posisinya setengah terbuka, tapi kami tidak masuk. Pintu itu menuju kemana? Nggak tahu. Di balik pintu ada cahaya, dan dari celah-celah batu bata tumbuh rumput. Di kusen pintunya juga ada bekas dorongan dari sisi seberang. Alam rahasianya runtuh, dan pintu itu juga tertimbun di dalam. Kita bicarakan lagi saat pintunya terbuka lain kali. Guru paman leluhur, aku sudah nggak kuat. Aku tidur dulu, besok baru kubereskan buku catatannya. Tidur di dalam kamar, jangan ketiduran di meja batu, nanti masuk angin. Dua dunia,
Makanan jadi perantara, yang murni dan keruh kembali ke asal. Gerbang langit telah terbuka, dunia abadi bisa diakses. Paman bilang, pintu di alam rahasia itu setengah terbuka. Dari celah pintunya memancar cahaya keemasan, dan dari sela batu batanya tumbuh rumput. Di kusen pintunya juga ada bekas dorongan dari sisi seberang. Waktu itu, dari seberang jendela batu, ada suara yang bilang, "Pewaris jendela terakhir, 9 lapis alam abadi menunggumu kembali." Waktu itu tengah malam buta, tiba-tiba dengar kalimat begitu, jelas bikin kaget setengah mati. Sekarang kupikir-pikir, itu bukan kebetulan. Di pihak paman ada jendela batu, di pihakku juga ada jendela penyajian. Di sana namanya wilayah abadi, di sini namanya dunia manusia. Jalur dua dunia ini memakai makanan sebagai perantara. Jadi daging rebus kecap bisa ditukar camilan, rumput abadi bisa jadi bahan masakan, ayam goreng bisa membersihkan cikeruh. Itu bukan karena lagi beruntung. Memang dari awal jendela ini dibuat untuk fungsi itu, sengaja diciptakan orang zaman kuno. Di balik pintu itu terhubung ke 9 lapis alam abadi. Alam rahasianya runtuh dan pintunya tertimbun di dalam. Tapi batu yang jatuh dari lemari dinding ini bukan muncul untuk kulihat. Ada seseorang di sisi sana yang mendorong pintu sampai dorongannya terasa ke pihakku. Pewaris jendela pertama adalah paman dan pewaris jendela yang satu lagi adalah aku. Suara semalam itu bilang, 9 lapis alam abadi sudah menunggu ribuan tahun, menunggu 2 orang, yang satu di wilayah abadi, jadi leluhur tua tak berguna, selama 200 tahun. Yang satu lagi di dunia manusia, terlilit utang segunung, hampir diusir pemilik kontrakan. Ya sudahlah, mau alam abadi 9 lapis kek, pewaris kek. Yang penting di sini komporku masih ada, panci tanah liatku masih ada, dan keahlianku juga masih ada. Mending olah dulu ayam goreng hari ini, baru pikirkan yang lain. Shaolin sudah buka belum? Hari ini ada menu baru nggak? Ada ayam goreng saus segar, baru matang. Leluhur Shen, kakek adik seperguruanku setelah dievakuasi dari alam rahasia kemarin malah terus memburuk. Semua pil obat sekte sudah dicoba, tapi nggak mempan. Kunyah, jangan telan terlalu cepat. Cikeruhnya sudah meresap ke tulang. Kalau cuma dimakan saja tidak cukup. Yunmu, haluskan rumput sumsum perak lalu tempelkan ke lukanya. Pakai energi spiritual dari Latia untuk memicu khasiat obatnya. Ganti sekali tiap 2 batang dupa. Kalau sebelum fajar racunnya belum surut sampai ke ujung jari kaki, datang cari aku lagi. Berhasil menyelamatkan 47 murid luar dari alam rahasia. Membawa pulang 11 bahan spiritual kuno. Dan membunuh 1 makhluk iblis berki keruh. Mulai hari ini, Aliansi Abadi menganugerahimu gelar pemangku persembahan utama Aliansi Abadi. Kedudukannya berada di atas semua ketua sekte. Paman Guru, dulu aku bilang batu roh Anda itu benda dunia fana yang keruh. Ternyata akulah yang buta mata. Gelar pemangku persembahan utama itu memang sepantasnya untuk Anda. Tuan Shen, dulu aku salah sudah menyebut Anda sampah. Anggap saja sekantong batu roh ini sebagai permintaan maaf. Aku juga bawa. Cadangan batu roh sekte kami semuanya ada di sini. Aku pernah mencuri udang Anda. Ini sudah kedua kalinya aku minta maaf. Tolong terima kantong batu roh ini. Kalau tidak diterima, aku akan tetap berlutut di sini. Sudahlah, semuanya bangun. Semua batu rohku terima. Yunmu catat di buku. Ingat, aku menerima batu roh ini bukan karena dendam. Stok di belakang gunung habis, jadi harus ambil barang dari Nona Lin. Jalur ini makin melebar. Bukan cuma buat mengirim barang. Suatu hari nanti bahkan orang juga bisa lewat. Akhirnya, aku menemukanmu, pewaris jendela terakhir. Dunia abadi 9 lapis telah menunggumu selama ribuan tahun. Gerbang langit sudah terbuka. Sudah waktunya kau kembali. Nona Lin, tadi kamu dengar suara itu? Aku dengar, di jendelaku tadi juga muncul bayangan seseorang. Itu bukan siluetmu, jauh lebih tinggi daripada dirimu. Paman, suara itu menyebut dunia abadi 9 lapis. Berarti di atas dunia kultivasimu itu masih ada tempat yang lebih tinggi. Pewaris jendela terakhir, dunia abadi 9 lapis. Sepertinya jendela batu ini sejak awal terhubung bukan cuma dengan dunia manusia. Ujung satunya terhubung ke seluruh 9 langit.